Menjelang siang. Mbak Riani apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Sari. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat Mbak Dok. Riani ini adalah spesialis mata ya, Mbak? Iya. Oke, boleh sharing sedikit nih Mbak Riani, katanya sekarang sedang mengambil doktoral ya? Iya. Wow, alhamdulillah. Semoga dilancarkan ya Mbak. Amin. Amin, keren. Kemudian Mbak Riani boleh sharing dong sama Iya. kali. Saya boleh share screen Mbak? Nah, iya boleh. Silakan ya. Sebentar. Boleh. Silakan. Mbak Riani jadi dosen kalau nggak salah ya, ngajar. Iya, betul. Keren. Ibu dosen, ngajar di Unsri ya? Iya. Universitas Sriwijaya. Kalau boleh tahu Riani Taufik atau Riani Erna nih? Riani Erna Mbak. Taufik itu nama suami. Oh, oke. Udah kelihatan belum share screen-nya belum ya? Belum Mbak, belum. Coba. Mbak Riani, maaf potong dikit. Iya. Yang Pak Taufiknya dari Unsri juga? Iya. Tapi dia background-nya bukan ya? kedokteran. Iya, Taufik Hidayat. Oh gitu, ya. Kebetulan saya alumni Unsri juga. Oh ya, dengan siapa? Kenal? Om Rega? Om Rega. Iya, dengan Rega nih. Angkatan 90. Oh, saya 85. Oh ya. 85 tambang saya. Oh, dia mesin. Oh, di mesin ya? Iya, betul. Oke. Mbak Sari udah kelihatan screen-nya? Belum Mbak. Oh, belum. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Oke. Udah diklik, Mbak? Belum. Ya, Dok? Iya, sebentar. Nggak apa-apa. Kita share screen-nya. Mbak Riani masih. Bu dokter ini spesialis angkat sepeda. Mbak Riani asli Palembang, Mbak? Iya, betul. Yuk dong. Yuk Rian. Ya, ayo boleh. Ayu. Kalau ngambil doktoral di Unpad berarti online dong ya Mbak? Iya, sekarang ini online. Wah. Berhubung karena apa? Pandemi ya, Dok ya? Iya. Jadi makanya banyak waktu untuk di rumah. Jadi saya itu yang membuat kenapa sekarang ikut KF terus nyambung goes gitu karena aktivitas fisik butuh untuk exercise gitu. Ya, betul. Aduh, gimana ini? Kok miss? Diklik ada tombol share screen ini di bawah itu, Mbak. Iya, betul. Biasanya bisa langsung keluar, tapi ini connect. Oke, ini kalau Dok Rianti yang aku lihat goesnya luar biasa nih pokoknya. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan deh. Ya. Di FB-nya sering ngangkat sepeda loh Mas Edi. Iya kok. Dokter ini ya. Saingan sama saya itu. Sama Akung Rudi. Jadi kalau misalnya aku ngelihatnya fotonya Mbak Riani itu udah aja sekalian kardio sekalian angkat beban dengan masuk Mbak. Ini udah. Keren ini masuk. Yes. Silakan Mbak. Iya. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Edi, Mbak Sari dan para warrior sekalian. Saya sharing aja karena memang boleh dibilang saya newbie untuk di ketofastosis. Boleh hampir setahun lah ya, lebih kurang semenjak awal COVID, hanya sekedar karena ingin merampingkan badan lah, ide awalnya, nggak sama sekali terpikir untuk alhamdulillah metabolit saya tidak ada, riwayat diabetes, hipertensi, semua clear lah, boleh dibilang hanya karena saya stres, kondisi sekolah ongoing gitu ya, bolak-balik Palembang Bandung, akibatnya badan tuh melar lebih dari yang awal sekali. Saya dulu memang sekitar 45-50 waktu masih belum menikah. Udah anak 3, usia sekarang 45,
berat awal tuh 65. Akhirnya saya coba seperti teman-teman yang lain, hanya lihat di FB, kemudian saya coba pelajari sendiri, dan itu apa namanya, kayaknya saya tertarik dengan pertama kali dengan Dokter Piprim, beliau dokter spesialis anak yang dulu saya tahu beliau pernah ke Palembang, pernah ngelihat bagaimana badannya yang demikian itu, begitu ngelihat FB-nya, kemudian dia sering nge-share pengalamannya, wah ini sepertinya bisa dijadiin sebagai, saya mau coba gitu. Alhamdulillah, saya udah mulai pelan-pelan mencari amunisi sendiri seperti Mbak Nila, kemudian Mbak Eka. Saya tanpa ada mentor awalnya, karena memang saya dokter dan saya mengerti gitu metabolik tubuh saya itu seperti apa, yang harusnya intake masuk, kemudian keluar, dan hal itu hanya dipelajari tapi tidak dipraktekkan. Jadi tahu harus exercise, tahu manfaatnya fasting, kita harus apa sih bahayanya gula gitu. Itu semua menjadi hal yang tahu tapi abai. Nah, itu seperti itu. Ini Januari sampai Februari tahun lalu, ini terakhir saya selesai ujian proposal penelitian saya S3. Begitu membuat saya tuh, namanya di Bandung ya, mungkin Teh Eko makanannya tuh nggak ada yang nggak enak. Di Bandung enak semua. Setuju. Jadi setuju. Mulai dari kurang tidur, deadline untuk maju makalah, sampai ditemenin sama teman yang juga suka-suka makan gitu, dan kondisi memang udaranya dingin, ya mau nggak mau dingin banget. Waduh, sampai nggak pernah pakai AC saya di kosan. Selama saya di Bandung di Eijkman, terus saya pulang Februari, ini sebelum saya KF Maret, saya udah mulai low carb. Awalnya low carb dengan fasting. Ya banyak sih reject segala macam dari keluarga dan juga teman-teman kan. Aneh gitu loh, maksudnya aneh sekali dalam kenapa gitu, tanpa ada penyakit segala macam kok pengen, kan dulu nggak terlalu gemuk. Ya orang melihat saya karena platform wajah yang tidak lebar, dan cuman kalau ngelihat lower body lebar gitu, paha segala macam tuh besar. Ya kemudian awal Maret ya, ini kalau kolesterol saya alhamdulillah normal di bawah 200, kemudian BSF juga kalau sebelum KF itu masih 110 tekanan darah gitu. Jadi saya tidak pernah olahraga sebelum keto. Olahraga hanya ketika hari Jumat sehat lah istilahnya seperti itu, cuman jogging gitu, tapi tidak pernah aktif lah istilahnya. Jadi niat awalnya KF, salah satu protokolnya 5 pilar adalah dengan harus ada exercise. Saya pilih cari-cari kira-kira apa yang bisa saya kerjakan selama pandemi. Coba untuk renang, tapi tidak rutin karena saya nggak bisa renang awalnya. Jadi begitu mulai KF, belajar renang sendiri. Kebetulan kolamnya tidak terlalu lebar, cuman ya hanya untuk latihan sendiri. Kemudian saya coba barbel segala macam, tapi itu tidak rutin juga. Nah, ketika sudah mulai masuk ke badan tuh udah mulai nagih, seperti kata Mas Tio. Ketika kita harus itu harus bergerak. Nah, karena udah mulai masuk ketosis ya. Yeah. Jadi badan itu sudah mulai nagih, harus ada, kalau enggak gitu ngantuk pagi-pagi. Jadi kan saya nggak ngantor, banyak kan nggak dinas, karena kita kan dibatasi oleh hanya boleh ngantor WFH gitu. Jadi banyak kan lewat Zoom, online, jadi tidak ada kegiatan di luar. Di awal-awal Maret sampai Agustus itu saya banyakkan exercise-nya baru sampai Juli lah sudah mulai akhirnya coba sepeda. Nah, jadi sepeda itu awalnya cuma sepeda lipat yang tanpa ada niat sama sekali, hanya untuk bakar kalori, dan itu membuat keringat. Itu nggak rutin. Tapi begitu udah memasuki Juni saya udah mulai rutin. Suaranya kedengaran, Pak? Kedengaran jelas Dok. Jelas banget kok, Dok. Jelas, oke. Kayak ada sound. Oke. Jadi
awalnya belajar hanya pakai sepeda gunung, kemudian latihan pakai seli. Seli itu ya sepeda santai ya boleh dibilang. Jadi tidak ada kemauan untuk ngejar endurance, kecepatan atau speed gitu. Jadi cuma rutin 1 sampai 20 kilo minimal atau ya rutin setiap hari. Paling enggak seminggu tuh 2 kali udah pasti, tapi lebih bisa. Begitu nggak ada kegiatan apa-apa, saya sempetin selesai pagi, bahkan ada istilahnya gocapan. Goes cari sarapan. Ya bukan buat saya. Oh, gocapan ya? Iya, gocapan buat pasukan di rumah, buat anak karena ada Oh, yang iya. mesti, ya. Jadi mereka Karbo. tetap karbo. Kalau saya dengan suami alhamdulillah sudah keto. Oh, suami juga, Ya, alhamdulillah. tapi dia karena lebih baru dari saya, jadi tapi sebenarnya kalau untuk ketonya udah jalan, tapi exercise-nya nggak sekencang saya. Jadi kalau mau tarik lomba balapan speed jauh sama saya. Wih, keren. Jadi kilometernya masih 30-40 lah. Kalau alhamdulillah kalau saya udah mulai, jadi mulai awal Maret udah mulai rutin dan juga mulai tetap protokol 5 pilar. Cuman yang kadang-kadang jadi pertanyaan tuh teman-teman sesama goeser itu ketika saya tuh mereka semua kan pada kalau ada speed stopnya mampir Indomaret, makan roti, terus Iya. iya. Iya, betul. Sementara saya nyari kopi gitu loh, es kopi, kadang-kadang kopi hitam. Jadi mereka emang nggak lapar. Dia bilang nanti badannya kering gitu, dia bilang gitu. Saya cuma ketawa aja kan. Saya karbonya lewat sayur, lewat ini gitu. Pokoknya dijelaskan seperti itu. Tapi begitu lihat saya goes, mereka juga kagum. Ini cewek perempuan sampai dibilang Sri Kandi. Sri Kandi di grup goes. Artinya jarang perempuan yang mau goes dalam jarak jauh dengan kecepatan yang di atas 20 km per jam gitu. Malah ada yang 25 ya, peletonan gitu istilah kita. Mungkin aku Rudi tahu mungkin karena sering ikut goes atau peleton gitu. Jadi saya udah mulai stabil dalam kondisi tetap IF, tetap dengan lengkap. Memang saya harus tetap menjaga istirahat tidur. Kalau tidur kurang pasti oleng badan pagi-pagi. Begitu mau sepeda nggak bisa. Bawaannya tuh migrain saya karena kayak seperti HC gitu ya, seperti atau kan memang karena nutrisinya kurang atau mungkin mineralnya kurang. Jadi suplemennya ya seperti yang sahabat warrior sekalian, ya Ponari. Kalau saya begitu goes yang agak lumayan jauh selalu nyediain Ponari yang ini ya, Pokari yang Pokari Ion ya. Ya, Pokari Ion. Itu minimal karena untuk ganti elektrolit ya. Elektrolit, betul. Itu iya, kalau hanya Ponari aja kayaknya kurang karena bakaran lemaknya itu sampai 500 lebih kalau untuk jarak jauh gitu ya. Yes, betul. Jadi mau nggak mau itu harus dibawa lah. Ini saya mulai rutin naik bawa dari Seli, dari MTB ke road bike. Road bike kan tahu sendiri bagaimana kondisi kita harus menyeimbangkan antara kekuatan kaki tangan mata dengan kondisi jalan raya. Jadi itu penelitian lah istilahnya seperti itu. Lagi butuh asup. Terus saya usahakan baik tuh jadi pagi saya ke rumah sakit, saya tetap pakai sepeda. Membiasakan untuk minimal latihan gitu tetap. Dia udah mulai rutin. Nah, kalian kelihatan itu mulai dari lower body ke bentuk gitu. Jadi mulai otot paha tuh nggak ngelambir ya kalau awalnya. Iya, mulai kencang. Lemak perut itu sudah mulai menghilang semua dari kemarin-kemarin. Celana aja pakai celana anak saya yang SD kelas 5 bisa saya pakai. Keren. Nomor 29. Jadi kalau pakai sekarang semua baju S dan XS gitu, alhamdulillah. Tapi ini foto yang pakai baju warna pink ini super duper keren banget nih. Ini keren banget nih. Keren banget Mbak Sari nih fotonya nih. Anak SMP bener. Iya. Iya, bener. Keren banget nih. Jadi mulai pelan-pelan dan memang dengan sepeda itu membuat kayaknya imunnya responnya meningkat, kemudian kita rileks, kemudian semua tuh lepas gitu loh. Jadi dengan kondisi yang goes, dengan bakar kalori, kemudian kita fat loss-nya. Cuman mungkin saya kekurangannya belum masuk ke latihan beban. Nah, itu yang
minusnya dari saya. Mungkin kayak kata Mas Ebi kemarin sempat kita ngobrol, harus ditambah karena memang lower body tapi atas upper body-nya belum. Ya kayak kerasa memang. Ya itu. Nanti kita bahas, Dok, ya. Iya, siap. Jadi ini kira-kira lebih kurang saya tetap menjaga exercise dengan menjaga berat badan ya tetap 4950. Ya intinya tetap intake protein dan hewani. Kalau begitu udah selesai goes itu maunya makan terus. Itu yang membuat saya suka. Betul ya. Jadi rasa laparnya ningkatnya kenceng banget ya, Dok, ya? Iya, pengen makan gitu. Jadi nggak berhenti-berhenti gitu loh. Itu yang kalau orang bilang malnutrisi, saya juga sempat bingung. Oh, nggak ada istilah malnutrisi kok kalau kita exercise. Justru malah exercise itu membuat kita laparan gitu loh. Pengen makan terus gitu. Jadi kalau kita nggak exercise, otomatis ya badan kan nggak nagih gitu kan, nggak dibutuhkan untuk replace-nya gitu. Ini saya 2019 saya naik di atas sepeda, kemudian saya bawa sepeda di atas. Saya tuntun, saya gendong sepedanya. Mungkin biasanya sepeda yang dinaikin sekarang. Iya, dinaikin sekarang saya yang sepeda yang saya naik sepeda. Ini perubahan yang terasa. Jadi ini sedikit ya sharing aja, membantu membentuk otot kaki dan mungkin Mas Ebi akan lebih bahas lebih jauh ya. Cuman karena saya dari sisi medis, cuman pengen mengingatkan kalau para warrior ingin bersepeda tetap harus menjaga tetap protokol karena memang untuk goes rame dengan berbagai macam komunitas tetap harus dijaga dari zaman pandemi. Abai, kebetulan ada sejawat saya di Surabaya habis ikut Kom Bromo. Mungkin karena terlalu kayak kata Mas Ebi bilang terlalu banyak overtraining. Iya, jadi dia 140 kilo kondisinya istirahat kurang akhirnya kena COVID. Nah, itu. Jadi ingat bahwa tetap harus menjaga imun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan berusaha untuk menjaga dengan sesama teman-teman ya, jaga jarak antara bersepeda. Dan ini juga di rumah penting dan juga keselamatan. Mungkin itu sharing dari saya. Ya, ini slide terakhir menarik ya, Dok. Oh iya, boleh dibahas. Boleh tuh, Dok. Slide yang terakhir tadi. Oke. Terakhir, Dok. Pertanyaan, kalau berarti pas saat kita bersepeda, masker mending dipakai? Maskernya dibuka, Mbak Sari. Oke. Oh, dibuka. Iya, karena kita butuh oksigen. Butuh oksigen. Iya, betul. Ini saat kadang-kadang kan selesai kita bersepeda, ada waktu kita untuk pit stop istirahat. Nah, kita makan dan minum, kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak kita kenal, arti dalam ruang terbuka. Kadang-kadang mungkin di taman atau di jembatan ya, kalau banyak yang sering foto, kemudian. Nah, itu harus hati-hati sekali karena begitu jarak 1 meter kita dekat dengan mereka, dengan kondisi kita berdekatan, mungkin aja masih virus COVID-nya bisa kena di kita. Kemudian ini di rumah lepaskan semua yang berhubungan dengan peralatan dari helm, semua pakaian, kaos kaki. Nah, itu baru kita masuk ke dalam rumah. Gitu. Jadi intinya sama melindungi kita dan melindungi juga keluarga di rumah. Iya, betul. Ya, ini tetap kita jaga jarak ya, menghindari ini. Kadang-kadang sekarang orang mikir nggak mau goes rame, artinya dia berkelompok karena takut pandemi. Tapi sebenarnya asal kita tetap jaga jarak dan kita tetap mengatur ini, mesti dan makan. Ada yang tidak makan sama sekali atau dia minum menjauh gitu, jangan sampai berdekatan dengan sesama pesepeda yang lain. Iya. Mungkin nanti ini saya share aja ke Pasca boleh. Nggak tahu ya, Dok. Di ini ya, di WA aja saya kirim ininya, PPT-nya. Ya. PPT-nya ke Kang Ebi.
Ya, mungkin itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Thank you dok, sharingnya dok. Keren banget. Ya. Dok, Oke. itu justru setelah bersepeda itu yang banyak nggak tahu ya, kayak tadi bilang gocapan gitu ya, Iya, cari sarapan. Justru resiko tertinggi itu pada saat nyari sarapan itu ya. betul. Iya, Hmm, karena waktu kita makan bareng, kita kan semua ngobrol dekat satu meja, beberapa orang, terus kita makan rame-rame gitu. Nah, kalau saya karena memang saya bawa kopi sendiri, bawa minum sendiri, jadi saya berusaha, mereka udah tahu gitu, ini pasti nggak makan, selalu begitu. Langsung pulang gitu. Ya. Jadi kita cuma lihat aja. Kadang-kadang sih duduk nemenin mereka cerita ngobrol ya. Mungkin karena memang satu komunitas, kayak saya ada tergabung dalam grup dokter semua, jadi satu rumah sakit, kita udah boleh dibilang terpaparnya rame bareng-bareng. Dan mungkin karena imun responnya juga baik, jadi boleh dikatakan, alhamdulillah sih selama ini dari hasil saya belum ya untuk COVID belum, mudah-mudahan sih enggak sampai saat ini. Walaupun jadwal goesnya rutinnya 3 kali seminggu itu dengan komunitas gitu. Di luar dia goes mandiri. Ya. Mungkin itu. Oke. Nah, dok, ini aku mau sharing nih. lebih Kan, lebih teratur kali ya. Gimana Mbak Mbak Sari gimana Mbak? Ya, kalau sepedanya barengan komunitas yang sesama dokter kayaknya gitu ya, lebih Iya, lebih terjaga. lebih terjaga, Iya. benar. Karena kita ngerti protokol, tahu apa cara mengatur jaga jarak. Nah, benar. Itu kayaknya harus lebih banyak lagi, Dok, karena yang aku tahu kan pada sharingnya tuh jaraknya doang, kemudian gambar ya, protokol kalau banyak yang nggak tahu. Kayak tadi aku bilang pas lagi berangkat naik sepeda ngegoes itu maskernya dibuka apa ditutup gitu. Kalau kita belum jalan, ketika ngobrol sesama kita pakai masker. Pakai masker. Begitu udah jalan, udah mulai ngegoes, kita turunkan. Kalau misalnya susah untuk bernapas, saya mulut tutup tapi hidung kebuka. Karena memang harus ada oksigen masuk. Dianjurkan kalau pakai scuba, walaupun itu ada yang pakai scuba ya, ditipis memang, tapi yang bahan yang masker biasa, masker kain dipakai ya lebih bagus sebenarnya. Atau pakai masker yang memang ada hole-nya untuk oksigen. Kita kadang-kadang juga ada teman-teman yang menggunakan masker. Kalau saya lebih nyaman tanpa masker. Sampai hidung aja saya buka. Sejauh ini sih alhamdulillah. Tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Gitu. Ya. Lanjut, Coach. Ya, jadi kan aku juga udah mulai goes nih dok ya. Iya. Nah, jadi kemarin kan jajal tuh tadi cuma berapa kilo, terus terakhir jajal 20 kilo ya dok ya, 20 kilo. Iya. Tapi emang berasa dok, laparnya luar biasa ya. Emang, benar. jadi maksudnya gini dok, aku perbandingan dengan nge-gym ya, lapar juga gitu. Tapi maksudnya ini itu yang tadi aku bilang. Jadi gini ya teman-teman ya, jadi kalau misalnya kita goes ini kombinasi antara kardio dengan latihan beban sebenarnya. Nah, jadi ini sebenarnya aku mau sharing ke teman-teman yang mungkin masih mager atau mungkin kemarin masih mikir gimana ya, kalau latihan beban kayaknya susah atau apa segala macam gitu ya. Nah, ya kalau misalnya ada budget gitu ya, nah udah beli sepeda deh coba gitu ya. Kalau mau mungkin kalau budgetnya masih dikit, cari yang sepeda bekas tapi yang frame-nya bagus. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang frame-nya bagus. Nah, itu yang penting kalau cari yang sepeda bekas tuh frame-nya gitu kan. Nah, yang penting lain-lain dicek segala macam ini kalau budgetnya tipis gitu ya. Intinya begini teman-teman. Intinya adalah yang aku udah alamin sekarang itu adalah yang pertama itu tadi benar yang ke Dok Yani udah share adalah ya kalau kita bersepeda kita kan sambil keliling lihat suasana gitu ya. Beda dengan kalau di gym kan di tempat steady gitu. Statis ya Mas ya. Kita kan keliling, jalan segala macam, lihat suasana, udara seger segala macam. Nah, endorfin tadi yang salah satunya bisa sama Dok Yani. Endorfin ini sangat bagus sekali. Jadi meningkat
endorfin kita gitu ya. Nah, sehingga excitement kita juga bagus segala macam, dan yang paling penting adalah jangan sampai overtrain, itu yang paling penting. Yeah. Nah, jadi kalau kita nggak sampai overtrain, jadi semua bentuk latihan atau olahraga yang dilakukan dalam kapasitas yang secukupnya, ya itu malah membuat imunitas kita bagus, gitu, tidak overtrain. Nah, tapi kalau sudah overtrain, malah imunitas kita terganggu, ya tidur kita nggak bagus dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi ini yang aku mau share ke teman-teman adalah, ya aku karena udah aku nge-gym 1,5 tahun, kemudian aku sekarang combine dengan goes yang aku rasakan ini goes memang sangat menarik, gitu ya. Jadi berasa tadi Dok Yani sudah sharing di otot lower body-nya udah jadi ibaratnya gitu ya, ototnya udah ada. Memang begitu gitu, karena mungkin Babe bisa share Be, aku tadi udah kirim WA Be yang gambar otot lower body Be, mungkin bisa di share Be di sini Be. Nah, sambil aku jelasin ke teman-teman. Oke ya. Nah, jadi kenapa goes ini menarik gitu ya. Nah, iya paru-paru sangat bagus jelas ya, karena endurance kita apalagi kalau goesnya masih pagi hari gitu ya, waduh itu enak banget deh, benar-benar udah segar segala macamnya buat latihan paru-paru. Nah, benar-benar itu akan melatih semuanya ya, endurance dapat, kemudian latihan lower body juga dapat gitu ya. Nah, ini yang aku share teman-teman. Jadi maksudnya gini, intinya begini, kadang kan banyak orang masih mungkin mager, aduh males ya latihan beban ini segala macam. Udah deh, kalau memang ada budget ya, coba beli sepeda. Nah gitu ya, nah itu saranku nih, kalau ada budget. Kalau budget tipis ya tadi aku bilang, cari sepeda bekas dulu nggak apa-apa, gitu ya. Untuk jajal dulu nih, jajal dulu, dapat feelingnya, gitu ya. Nah dapat feelingnya, ini Babe Sidik udah share ya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita goes ya, ini melatih otot lower body udah kena semua ya. Jadi kalau kita bicara lower body ya, atau lower body atau bawah tubuh itu dijelas mulai dari glutes ya, bokong kita, ya hip ya, samping pinggang ya, kemudian quadricep paha depan, hamstring paha belakang ya, kemudian calf betis ya. Ini semua kena semua ya. Kena nih, ini kena benar-benar dijamin. Apalagi kalau yang sepedahannya udah pakai apa tuh Dok, kleat ya? Apa sepatu kleat ya? Kleat. Nah, jadi kalau udah, jadi sepatu kleat tuh yang apa, untuk kleat tuh ngikat ininya nih, Ya, apa? di pedalnya. Jadi dia Nah, pedalnya. ngunci. Jadi kan ngunci. Nah, jadi kalau udah pakai kleat gitu udah ya, deh. Itu bagian kan biasanya kita genjotnya di depan. Nah, bagian belakangnya biasa nggak terlalu kelatih. Nah, biasa belakang itu bagian hamstringnya. Nah, kalau udah pakai kleat, nah itu kayak ngiket ya. Jadi pedalnya ngiket, jadi hamstringnya bisa kelatih juga tuh. Nah, gitu. Jadi bukan hanya kita genjot yang ke depan, tapi pada saat ke belakangnya, nah itu bagian hamstringnya juga kena. Kayak kalau misalnya udah nanti serius, nah itu pakai kleat akan lebih melatih lagi otot hamstringnya juga gitu. Nah, jadi intinya adalah goes ini kombinasi yang menarik gitu ya, menarik dalam arti ya seperti tadi aku bilang bahwa kalau misalnya bentuk kardio olahraga yang lain sebenarnya akan melatih bagian otot tubuh tertentu gitu. Nah kalau dalam hal ini goes itu adalah melatih bagian lower body. Nah jadi kalau misalnya kayak Dok Yani tadi kan udah bilang di bawah tubuh, bagian otot bawah tubuh udah jadi nih, udah kencang segala macam ya, memang karena udah terlatih semua Dok gitu. Dan otot bawahnya. Nah sekarang kalau bagi teman-teman yang udah rajin goes, sebenarnya tinggal melengkapi bagian atasnya Dok. Nah, jadi upper body-nya. Nah, jadi upper body-nya kalau aku sarankan kalau mau yang istilahnya kita fokus yang compound ya, compound movement, latihan kalau untuk dada itu push up misalnya. Nah, gitu Dok. Jadi mulai dilatih Dok Yani untuk push up gitu ya. Juga upper body untuk latih upper body ya. Nah, jadi upper body untuk push up. Kemudian kalau misalnya di rumah ada pull up bar, yaitu bisa mulai belajar latihan pull up atau chin up dulu deh. Nah, jadi kalau chin up begini Dok. Nah, itu perlahan. Nah, jadi itu jadi aku saranin melatih upper body yang compound exercise ya. Jadi compound exercise itu langsung sekaligus banyak otot gitu Dok. Nah, jadi sekaligus banyak otot yang langsung dapat, yaitu push up untuk bagian anterior, bagian depan. Pull up atau chin up itu bagian posterior atau bagian belakang. Nah, gitu. Jadi kalau itu sudah bisa dikombine ya. Nah, itu sangat bagus sekali. Jadi untuk bagian depannya di push up ya, bagian belakangnya itu di chin up atau pull up. Jadi kalau bagi yang baru belajar chin up, pull up, jangan pull up dulu nggak apa-apa, chin up dulu. Karena kalau chin up posisinya overhand gini akan lebih mudah.
ketimbang kalau misalnya pull up kan lebih lebar ya dengan posisi tangan begini. Nah, memang lebih sulit. Nah, tapi kalau misalnya begini, nah ini akan lebih mudah. Nah, gitu ya. Nah, bisa dimulai dengan negatif chin up juga bisa. Jadi tidak harus langsung naik. Jadi negatif tuh lebih rendah, kita naiknya perlahan. Jadi kayak sambil tiduran begini posisinya. Nah, jadi gini. Jadi tidak lurus gini. Nah, mulai dari begini. Nah, naik, turun, nah gini. Ini negatif chin up. Nah, gitu. Jadi kalau mau melengkapi sebenarnya adalah kalau yang udah rajin goes tinggal latih upper body-nya aja, Dok. Gitu. Jadi udah ini sebenarnya kalau untuk latih bawah lower body-nya udah jadi sebenarnya. Karena kalau misalnya goes ya itu tadi gitu. Ini udah kerja semua nih. Jadi mulai dari glutes ya, dari hamstring ya, quadricep apalagi gitu ya, calf. Nah, itu makanya kalau misalnya yang kelihatan banget deh kalau teman-teman yang bisa perhatiin orang-orang yang goes ya, otot betisnya jadi semua. Ya. Bener ya, Dok ya? Iya. Betisnya tuh pasti udah jadi semua gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan kalau udah lapar gitu berapa lama mau refillnya? Ya tergantung, kalau emang fleksibel, kalau emang udah lapar banget nggak ada salahnya sih kalau menurutku langsung refill ya, gitu ya. Karena memang gini, asupan protein pada saat kita habis selesai latihan beban, jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kayak contoh goes ya, berarti yang dilatih adalah otot lower body-nya, gitu ya. Nah, jadi pada saat sudah dilatih kemudian segala macam itu sebenarnya ototnya lagi sobek gitu ya. Nah, jadi ototnya sudah sobek, sudah haus nih ibaratnya, sudah haus akan nutrisi. Nah, gitu. Jika semakin cepat refillnya, maka akan semakin bagus untuk bisa memasukkan asupan protein dalam hal ini untuk ke dalam tubuh kita. Nah, intinya begitu aja. Nah, tinggal diatur jamnya aja gitu ya. Nah, kalau aku dari sebagai seorang personal trainer menganjurkannya seperti itu. Jadi supaya pada saat otot kita lagi haus-hausnya, nah kita bisa langsung masukkan refillnya tersebut, jangan kelamaan. Kalau mau kelamaan nggak ada masalah, asal masih laparnya ada. Nah, karena rasa lapar itu yang kita cari. Nah, gitu. Jadi karena badan kita fat adapted ini, ya kita akan mudah banget untuk cepat kenyang. Nah, jadi kalau misalnya kita udah lapar nih, kemudian nggak diisi, ya lama-lama ntar pecah deh. Ntar laparnya bisa berkurang karena badan kita udah fat adapted. Kita kan kuat puasa, gitu ya, kita kuat fasting. Jadi kalau udah lapar kemudian nggak diisi nih, apalagi minumnya minum BPC, masukin lemak gitu ya, maksudnya BPC kan ada unsur butter, ada VCO segala macam. Nah, udah ada unsur lemak masuk, kita jadi kenyang lagi. Nah, gitu. Nah, jadi itu yang penting dipahamin adalah bagaimana timingnya gitu ya. Timingnya intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan rasa lapar itu untuk bisa memasukkan asupan. Nah, jadi makanya tadi yang kayak Dok Penny sudah bilang bahwa udah lapar segala macam. Dan itu yang tadi paling penting ya teman-teman ya, kalau memang yang melakukan goes itu salah satunya adalah kari ayam yang biru muda ya. Nah, gitu ya. Kari ayam yang biru muda memang bukan hanya jadi kenapa kok tidak bikin ponari, itu benar juga gitu ya, karena memang ada kebutuhan elektrolit lain dan itu ada di pokari ayam yang biru muda. Nah, gitu ya. Nah, jadi kemarin aku di Jogja, Dok, nemu yang botol 500 ml, Dok. Aku nggak tahu. Saya stok, Mas. Serumah tuh beli 1 dus ada. Di Jakarta tuh malah nggak ada, Dok. Itu yang ada. Iya, yang 300. Iya, yang 300. Ada. Ada ya? Ada di ini di supermarket. Di Indomaret ada. Ya, jadi ayam, pokari ayam. Yang biru pokari muda. ayam ya, teman-teman yang biru muda ya. Kalau mau cari yang bukan yang pokari yang biru tua ya, yang biru muda. Yang itu gulanya lebih sedikit memang, tapi yang kita ambil bukan dari sisi gula sebenarnya. Elektrolit. Karena kita sebenarnya nggak perlu terlalu gulanya, karena kita udah fat adapted kan, udah bisa fat. Nah, jadi kayak misalnya tadi Dok Rani udah bilang, teman-teman yang lain makan dulu karena lapar, karena ini segala macam, ya karena emang gitu. Kalau yang metabolisme karbo, mereka apalagi glikogennya udah menipis segala macam, mereka butuh asupan baru gitu loh. Nah, tapi bagi kita yang sudah fat adapted ya, apalagi dengan posisi goes ini ada endurance-nya juga ya, itu kita nggak terlalu butuh di bagian asupannya gitu. Karena kita udah bisa pakai body fat kita. Nah, gitu ya. Nah, tapi pokari ayam yang biru muda ini yang kita butuhkan adalah elektrolitnya yang kita butuhkan. Nah, itu yang terpenting. Jadi kunci utama dalam kita latihan beban atau olahraga ya, apapun itu olahraganya, jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kekurangan elektrolit. Nah, dua ini yang paling utama ya gitu. Kalau ketahanan endurance ya udah pasti dijamin kita pasti akan kuat gitu ya. Nah, spesial untuk goes ya, selain endurance itu juga ada
latihan otot kaki ya, lower body ya, itu yang luar biasa ya, apalagi mungkin tracknya itu ada tanjakan ya dok ya, rolling ya. Nah itu kalau udah mulai rolling ada menyerah. Nah gitu. Ketinggian dari atas permukaan tanah ya, kalau misalnya daerah yang kita kan ada semacam event ya, ada yang di atas kilometer dalam bentuk kilometer atau mungkin ketinggian elevasi. Nah begitu ketemu di elevasi, ketahanan kita itu benar-benar butuh banget itu otot kaki dengan kardio. Begitu mau meningkatkan speed, kemudian kita mau menempuh elevasi yang tertinggi, itu heart rate pasti tinggi banget tuh. Saya pernah sampai 160. Oh ya, heart rate. Iya, jadi begitu mulai nurunkan gigi sampai mulai tanjakan nih, gitu kan. Lumayan agak panjang jauh gitu. Hampir sekitar 2 meter lebih dari pertama kali mulai nanjak gitu sampai ke atas. Nah, begitu nyampe atas langsung turun kan, langsung down gitu. Begitu cek kemudian kita ada monitornya kan, monitor heart rate. Bahaya nih kalau udah 160 gitu. Tapi ternyata karena gitu, kita masih ada kompensasi gitu. Saya nggak black out gitu, maksudnya nggak gelap, masih tetap bisa hang untuk bawah turun. Boleh dibilang sampai orang tuh nggak mikir perempuan, itu yang pertama yang membuat image itu masih menjadi jadi ini orang, kalau saya sampai dibilang kalau siang laki-laki, kalau malam perempuan apa gimana gitu. Karena power gitu. Jadi power dari kecepatan saya untuk main sepeda gitu. Dibandingkan dengan sesama usia yang udah mendekat kita di jelang 50 ya Kang Ebi ya. Saya 45 46 lah gitu. Sementara yang sesama komunitas itu seumuran anak saya gitu, 24, 22 gitu. Kadang-kadang mikir juga milenial. Iya, kayak mikirnya kayak tadi kata Mbak Teh Eko, nggak ingat umur ya. Cuman memang kalau udah ketemu feel-nya, kita udah mulai masuk ke, apalagi kalau misalnya dalam pelatonan itu, kita udah mulai ngejar speed gitu lah. Sama kayak Mbak Eko waktu nambahin dari ini masuk lagi beban lagi, nah itu sama gitu. Jadi makin kita ditantang mengikuti ini, iya istilahnya aku harus bisa nih gitu, harus kenapa sih? Jadi mindsetnya benar-benar ngikut gitu. Walaupun nggak mau ya harus dicoba, malah harus cari personal trainer sendiri untuk sepeda. Malah sekarang lagi sedang saya usahain mau ketemu sama pelatihnya, gimana cara latihan untuk endurance, kemudian latihan untuk latih kecepatan dan AVG-nya itu harus ditingkatin lagi. Itu semangat gitu loh jadinya. Bukan mau jadi atlet, bukan, karena memang begitu sampai di kilometer sekian tuh beda sekali. Senangnya luar biasa gitu. Udah sampai 100, udah sampai Grand Fondo. Senang banget gitu kalau sampai sedemikian. Dengan kecepatan naik terus ininya AVG-nya gitu kan. Kilometer jamnya. Naik terus ya, Dok ya? Iya, dari mulai dulu 15, 17, 20, sekarang udah 25, 27. Bahkan kalau ada yang bilang udah kalau Ibu cukup aja maksimal 30 lah, nggak usah sampai ini lagi katanya. Nggak usah sampai 35. Tapi kayak penasaran gitu. Makanya pengen lagi. Cuman ya tetap jangan overtraining, itu aja. Saya ingetin dulu. Kalau udah capek saya berhenti gitu. Saya minum. Sementara yang lain-lain kan kalau mereka memang udah terbiasa dan dengan umur yang tergabung dalam kelompok komunitas sepeda yang udah lama, sementara saya kan pemain baru gitu. Boleh dibilang belum setahun main sepedanya gitu. Cuman mungkin karena kitunya ini yang membuat full power. Jadi semangatnya itu ya kayak nggak ada baterainya, matinya nggak ada matinya. Jadi sampai dibilangin itu sepedanya ada listriknya ya. Padahal itu kan digoes. Gitu. Dipikirnya ada mesinnya Dok. Iya ada listriknya gitu. Sampai ketawa-ketawa aja. Jadi emang benar-benar dibuat healthy, happy, family, and friendly. Ya itu aja kalau kita jadi semangat. Ya. Jadi ada 4 slogan itu Mbak Sari. Betul. Healthy, happy, fun, and friendly. Jadi setiap kali itu sambil kita buat nyaman, kemudian kita nikmati gitu. Jadi nggak ada beban. Kalau capek ya udah berhenti, muter balik gitu. Kalau nggak jemput loading gitu. H2F2 ya. Mungkin itu Kang Ebi. Ditulis Mbak Sari apa aja tuh H2F2? Happy, healthy, fun, and friendly tuh. Aku juga apa?
Tapi memang pada dasarnya ber-KF itu fun ya dok ya. Betul. Jadi kalau ada yang merasa override itu buru-buru ngerem. Iya, betul. Iya, Jadi apalagi kita kalau menyesuaikan aja gitu dengan kemampuan. Jadi nggak harus protokolnya 5, ikutin aja. Jangan sampai menambah-nambah yang memang kita belum mampu ke situ. Ketika memang dibutuhkan, memang kita mampu ya pelan-pelan dicoba. Kalau saya seperti itu. Jadi tidak ngoyo. Iya, betul, nggak ngoyo. Iya. Mbak Dokter, berarti kalau misalnya aku lihat kegiatannya yang ngajar juga sebagai dosen, sedang ngambil doktoral juga, yang juga praktek gitu ya, udahnya spesialis. Nah, menurut Mbak Riani, bersepeda itu menjadi menambah stres atau melampiaskan stres? Melampiaskan stres. Nah, itu yang titik sebenarnya aku lihat miss. Karena banyak yang merasa terpaksa nge-gym, terpaksa olahraga. Padahal kita tinggal cari jenis olahraga mana yang menjadi pelampiasan. Iya, ada feel-nya udah masuk satu itu. Nah, feel-nya itu iya, dok. Feel itu udah masuk. Feel-nya udah masuk. Nah, jadi sama kayak misalnya aku nge-gym dulu ya. Nah, jadi begitu pertama misalnya, kemudian begitu masuk tek gitu kan. Wah, udah. Nggak mau berlari lagi. Ya, nah, setuju. Pokoknya mindsetnya udah mikirnya udah gitu terus hari ini kemana ya? Terus aku harus berapa? Jadi kita udah mulai mikirnya tuh ada target. Kayak Kang Ebi juga gitu, udah mulai mikir. Nah, cuma mungkin perlu dicermati bagi teman-teman yang body fat-nya udah tipis. Nah, jadi ini yang teman-teman body fat udah tipis, ya kalau mau main goes jangan keseringan ya. Nah, gitu. Habis. Karena makin tipis nanti body fat-nya gitu. Jadi ini mesti dicermati ya, kembali lagi ke bagaimana bentuk tubuh kita saat ini. Ya, jadi kalau misalnya masih body fat-nya masih ada gitu ya, mau goes rutin panjang atau 3 kali 4 kali seminggu, is okay. Gitu ya. Tapi kalau misalnya body fat udah tipis, saranku ya kalau mau goes apalagi long goes gitu ya, itu durasinya mungkin 1 kali seminggu aja gitu ya, atau 2 kali gitu, jangan terlalu sering karena potensi fat loss-nya pasti akan ada, jadi dia akan tipisin lagi body fat-nya. Nah, itu yang mesti dicermati ya teman-teman ya, gitu. Karena goes ini kembali yang tadi aku jelaskan, dia kombinasi kardio dan kemudian latihan beban di luar body gitu. Nah, jadi 2 hal ini dari sisi kardionya udah pasti potensi fat loss itu pasti ada gitu. Itu udah confirm lah. Nah, apalagi kita memang bakar lemaknya dari pakai lemaknya jadi endurance-nya. Jadi itu kan kenapa sepertinya kelihatan nggak capek gitu. Padahal sebenarnya ada capeknya, tapi capek. Mesti diwaspadai ya yang teman-teman endurance itu yang Mas Yo kan sudah jelaskan adalah mesti waspada di endurance. Kenapa? Karena di endurance itu kita nggak kelihatan capek, tapi sebenarnya udah capek. Nah, gitu ya. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Karena kita udah pakai body fat. Iya. Nah, kalau misalnya teman-teman karbo ya, teman-temannya Dok Riani kan berhenti ya Dok ya, makan dulu. Iya. Ya. Ada episode pertama mereka istirahat, terus sambil hisapan gitu. Kadang-kadang satu batang aja gitu. Udah. Ahli hisap ya? Jadi ya ahli hisap dulu. Gitu. Doping gitu. Cari oksigenan gitu. Ya kalau saya kan ngelihatnya begini kadang-kadang, tapi ada sih yang berprinsip dengan goes ini yang tetap dengan karbo, tapi tetap gemuk badannya. Nah, itu yang kadang-kadang saya sering diskusi. Ya gini Dok, karena sebenarnya adalah pada saat dia goes, kemudian memasukkan karbo, apalagi kita kan juga nggak tahu dia karbonya di rumah gimana segala macam. Iya. Habis itu melar lagi. Kayak nggak signifikan gitu loh dengan olahraganya. Itu sama halnya kalau di tempat gym Dok, itu yang bagian kelas-kelas Dok, ya kelas spinning, kelas aerobik, sebagainya, itu kalau di tempat gym, itu sama juga Dok. Nah, jadi ada yang kayak misalnya tempat gymku ini udah setahun lebih, ini orangnya masih sama nih 1,5 tahun lagi. Nggak berubah-berubah. Otot nggak kebentuk. Fatnya masih nambah. Ingat jadi mereka ini ada ini coach pembahasan Dr. Piprim waktu di Keto Fitness ketika ada idea atau ide berolahraga tanpa mengurangi pengosongan glikogen itu. Pernah tuh Dr. Piprim? Ya. Jadi memang kenyataannya ketika berolahraga tapi dengan high carbs itu sia-sia gitu loh kalau nggak salah Dr. Piprim.
Iya, jadi hasil. intinya kembali lagi yaitu tadi gitu. Jadi dengan olahraga mereka masukin karbo banyak segala macam. Bukan berarti karbonya nggak boleh. Ya sebenarnya sih fine-fine aja kalau dari sisi itu. Tapi kembali lagi, jadi kan ada namanya KICO ya, KICO, kalori in, kalori out. Gitu. Nah, jadi kalori innya ketinggian banget gitu. Input dan outputnya. Iya, outputnya. Outputnya nggak keluar, inputnya banyak. Iya dok. Gitu. Jadi dia di depo lagi gitu loh. Iya gitu. Jadi dia bisa kecilan badannya ini. Apalagi kalau mereka itu kemudian punya tipikal gini dok. Jadi kalau udah selesai aerobik gitu ya, itu mereka ada bakso datang. Iya. Segala macam. Cemilannya tuh luar biasa. Gitu. Besar pasak daripada tiang kalau dalam bahasa ini. Betul itu. Besar pasak daripada tiang. Nah, jadi bagi teman-teman yang endurance ya, jadi mesti diwaspadai adalah jangan sampai overtrain ya, karena kalau kita kuat sih pasti kuat gitu ya. Kemarin aku jajalnya berapa jam ya, 1 jam lebih lah ya, itu ya kuat-kuat aja memang gitu ya, walaupun memang ada rasa lapar yang terjadi setelah itu gitu. Tapi dalam hal kita kuat nih dibandingin orang yang misalnya masih karbo, tadi kan kayak misal dokter ini teman-teman masih berhenti makan dulu segala macam. Nah kita yang sudah ketosis nih, ibarat kalau mesin itu punya mesin hybrid. Nah, kita punya mesin hybrid. Yang pertama adalah glikogen otot. Nah, ini glikogen otot kita tetap dipakai loh. Ya, jadi bagi teman-teman yang merasa kita nggak pakai gula, kita tetap pakai gula. Yaitu glikogen otot kita masih kepake. Nah, tapi begitu glikogen ototnya habis misalnya atau berkurang, kita bisa switching ya dengan body fat. Nah, gitu. Jadi makanya kenapa kalau kita yang udah ketosis kuat endurance ya, kayaknya nggak berasa capek segalanya karena itu. Karena kalau kondisi yang masih karbo, mereka akan ada istilah namanya BONK, BONK. Nah, itu istilah bahasa Inggris ya, BONK. Nah, BONK itu adalah kondisi glikogen udah habis. Nah, jadi kalau udah habis tuh udah lemes, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah ini, nah mereka perlu refill. Nah, makanya keringat dingin katanya. Ya, keringat dingin terus pandangan gelap, yes. Nah, itu carinya teh manis biasanya. Yes, betul. Nah, gitu. Udah tuh kalau kayak gitu tuh mereka harus cepat loadingnya tuh dok. Iya, harus loadingnya dengan teh manis. Teh manis. Teh manis. Tetangga aku pingsan habis gitu, coach. Gimana, Mbak Dia? Pingsan tetangga aku habis itu. Langsung hajar teh manis kan? Iya. Teh manis berapa botol? Pingsan langsung. Oh, Allah. Iya. Ya gitu ya. Bahaya juga karena langsung naik gulanya kan parah. Betul. Gulanya naiknya tinggi banget gitu. Ya. Dok, ini mengenai euforia keton itu nih dok. Jadi kayak kita kan awal-awal KF tuh, apalagi aku menyimak begitu mulai KF, keton sudah fat adapted ya, badannya udah bisa beradaptasi. Terus memang euforia itu ada ya dok ya, ketika bisa olahraga yang tadinya mager, terus kalau olahraga yang dopaminnya meningkat, dopaminnya meningkat. Jadi dopamin itu meningkat. Itu kan analoginya bagaikan mesin mobil, ngegasnya ringan ya, digas terus ya kayak enteng banget gitu kan. Iya. Nah, kan kita mempunyai tubuh yang udah lebih efektif, efisien, terus lebih sensitif ya untuk tahu nih kalau misalnya tiba-tiba kurang tidur, drop, ya dok. Iya. Nah, kerasa. Itu kita tahu batasan yang tadinya mungkin kayak Mas Ebi bilang, wah begitu sepedahan buat yang karbo, ayo dong cari makan dong apa gitu. Nah ini untuk mengetahui batasan biar nggak nabraknya itu gimana dok? Mungkin ada. Kalau saya kayak semacam alarm aja, alarm kalau kita butuh intake. Seperti elektrolit kurang, gejalanya paling migrain. Jadi migrain, kemudian kalau saya kelingan gitu ya? kelingan, iya betul. Kelingan, betul. Agak oleng gitu, udah mulai agak oleng. Ini saya pulang elektrolit. Gitu. Jadi kalau udah mulai begitu lagi sedang exercise, stop gitu, minum. Tetap harus minum. Kalau makan kan memang kita enggak karena tetap fasting kan. Yang penting Pocari Ion itu selalu dibawa kemana-mana. Kalau lagi jarak jauh sampai 50-80 kilo. Nah, sebenarnya saya pengen tanya juga sih sebenarnya. Kalau untuk
kalau saya sedang itu istirahat terus kita minum dogan, air dogan. Ada karbonnya juga kan, tapi ada elektrolitnya. Air dogannya yang diminum, kelapanya nggak dimakan. Sama kayak pengganti kayak, tapi kan dia free sugar kan, dalam arti kan karbonnya ada gitu. Jadi air kelapa muda, air kelapa mudanya aja, jadi pengganti elektrolit. Itu terasa sekali bedanya setelah kita mau misalnya PP pulang pergi, begitu pit stop terakhir mau tinggal 50 kilo lagi atau misalnya tinggal 40 kilo lagi pulang, minum dogan dulu udah kayak lari lagi, goesnya kenceng lagi kayak awal lagi gitu. Jadi kan sementara kalau yang lain kan pakai susu, batu, kalau saya air dogannya aja. Nggak apa-apa sih dok. Iya. Karena jadi gini, kelemahan kita di kondisi yang ketosis ini, ya, jadi kelemahannya di defisit elektrolit. Dehidrasi dan defisit elektrolit. Dah itu. Jadi kalau selama itu tetap tercukupi, insya Allah akan aman. Ya, tidak ada masalah di sisi itunya. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya seperti itu, ya nggak apa-apa. Kalau memang ada es dogan tuh, ya misalnya ada dogan segala macam. Dogan murni, dogan murni ya. aja. Karena memang elektrolitnya sangat bagus juga. Elektrolitnya. Gitu. Itu pengalaman sih. Karena begini dok, jadi kalaupun misalnya ada karbonnya, itu memang ada, bukan sama halnya kayak misalnya pokarean kan ada karbonnya juga. Ada ya. Kan bilang tapi ya. Dibakar juga. Dibakar juga. Nah, dibakar. Jadi ini amunisi ya. Nah, apalagi bentuknya cairan dok. Nah, jadi kalau cairan dia langsung masuk. Langsung cepat karena tidak diproses dengan pencernaan dulu kan. Nah, beda bentuknya kalau makanan padat. Nah, makanan padat mesti dicerna dulu, lambung. Begah itu. Nah, konversinya apa gitu loh. Nah, menjadi pembakaran gitu. Kalau bentuk cairan, nah itu karbo yang masuk, ini langsung dia udah langsung kepakai lagi. Gitu, udah langsung kebakar lagi. Jadi sebenarnya nggak masalah, yang kita butuhkan sebenarnya kuncinya adalah di elektrolitnya tersebut. Jadi musuh tanda kutip musuh kita di kondisi ketosis ini adalah dehidrasi sama kekurangan elektrolit. Nah, dua ini aja yang mesti dipahamin. Dengan gejala yang tadi Dok Riani sudah sharingkan itu benar, keliengan, mungkin ada migrain sebelah. Nah, itu udah gejala-gejala tuh. Udah gejala kekurangan atau defisit elektrolitnya. Nah, gitu. Itu yang mesti dicermati ya, gitu. Oke, boleh nanya lagi Mbak Sinta ya. Ya, Mbak Sinta, monggo Mbak, silakan Mbak. Halo Dok. Iya, Mbak Sinta. Silakan Mbak. Silakan Mbak Sinta, suaranya belum masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya Dok, kan dokter itu baru bulan Juni ya mulai ya, berarti 6 bulanan ya. Saya mau nanya, sepeda yang rekomend lah untuk kondisi jalannya turun naik. Tapi enggak itu ya. Maksudnya enggak tajam ya. Maksudnya enggak tajam dalam artian habis turun naik enggak. Jadinya tuh naik landai, nanti landai sebentar terus turun lagi gitu jadinya. Kondisi topologinya Semarang kan seperti itu. Nah, saya tuh ada rencana mulai Maret itu saya mau itu BTH baik to work minimal seminggu sekali apa 2 kali gitu. Saya udah hitung itu, tapi kondisinya naik modelnya perbukitan gitu ya. Karena saya kan di Semarang atas, kantor di Semarang bawah itu kurang lebih 8 kilo. 8 kilo ya. Jadi nggak terlalu berat. Saya tuh pengennya saya sih Dok, pengennya itu Polygon Pad E5, tapi sampai sekarang belum dapat proposalnya, belum turun. Semua sedang masalahnya sekarang sepeda juga sedang susah kan karena pabriknya di Polygon ya. Polygon ya. Indennya lumayan loh. Indennya lumayan ya Dok, kata Dok ya. Benar Dok. Iya. Iya, ini saya udah inden sebulan, tapi katanya belum ada kabar. Belum ada kabar. Paling kalau mau cari yang second sesama komunitas. Saya kira second itu juga lebih baik juga. Iya, ini kan. Betul ya Kung ya. Ya Kung. Aku pakai Polygon. Gimana tuh Kung kalau mau cari yang second Kung buat teman-teman yang lagi mau coba goes nih Kung? Banyak sebetulnya kita cari di jual beli road bike itu, road bike Indonesia, Helios road bike itu ada juga banyak. Jadi masuk di komunitas itu saja kita mantau. Jadi ya macam-macam sih. Saya lebih hampir setiap hari mantau itu, ya kan. Jadi ada yang murah gitu, ada yang masih mahal, tergantung kebutuhan kita pakai apa.
pakai karbon atau yang Helios saja gitu kan. Helios itu menurut mungkin saya istilah-istilah juga Kung, bagi enak. teman-teman yang baru kan masih belum paham nih Kung. Mungkin bisa di-share Kung, apa Helios, karbon, mungkin biar teman-teman yang baru nih. Kalau pemula mungkin ya, saya penggemar Helios ya. Sepeda saya Helios semua. Oh, Helios itu apa tuh? Apa tuh Kung? Maksudnya gimana? Helios itu geometrinya lebih bagus ya kan. Oke. Kemudian antara seat post dengan ini enak gitu loh. Jadi seat post tuh teman-teman, seat post tuh ini sadel ya. Ya di bawahnya sadel itu. Oh, sadel. Jadi ada bergantung kesenangan ya. Ada yang mengatakan bahwa ada yang Stratos lebih enak, tapi menurut saya Stratos itu lebih berat dibandingkan Helios, meskipun masih alloy gitu kan. Sama-sama alloy gitu ya. Karbon ya sekarang ini kalau karbon minimal di atas 20 lah. Ya betul. Yang second itu masih di atas 20. A6, A8 itu masih segitu. Kalau mau ya saya pun ada beberapa sepeda yang nyarinya second gitu. Iya. Enggak juga sih sebetulnya, nggak ada masalah. Yang penting dengkul, Kung. Iya betul. Bukan masalah itu, Kung. Saya kan pendek. Itu kalau sepeda kebanyakan itu saya nggak nyampe. Tinggal ukurannya aja Bu. Jadi Ibu ukuran berapa? Jadi 160 ya. Itu kalau enggak, saya pendek. Akung XS aja. Bisa bedakan S. Yang antara S kan bisa. S itu 46 paling kecil ya, Bu. Iya, 46, 48. Ya, Saya pakai S. Ukuran 48. 48. Bertinggi badan 158. Saya kemarin itu pesannya itu XS memang Bu, dan katanya memang katanya susah banget. Susah pakai banget. Kalau XS itu sebetulnya ada juga sih di Helios itu ada. Karena saya kalau ditanya mesti saya arahkan ke Helios karena senengan saya Helios. Akung boleh nanya nggak Akung? Yuk. Jadi kalau untuk pemula itu jenisnya apakah sepeda lipat, sepeda balap, atau sepeda gunung yang lebih bergantung. Jangan sepeda lipat. Jadi bergantung mau apa gitu. Iya. Medannya mau juga. Apa? Nah, sepeda lipat nggak bisa naik, Kung. MTB aja Mbak Sinta. Mountain bike. Yang sepeda lipat itu semuanya diganti dengan bearing. Bisa. Nah, itu bisa naik juga gitu. Bisa naik. Bisa naik juga, dan saya pun pernah disalip sama Sally. Iya. Karena cindernya gede. Yang naik itu adalah masih umur 20, saya sudah 58 gitu. Jadi seperti itu. Kalau MTB itu cenderung memang lebih empuk, tapi kalau kecepatan, kalau apa, saya sekarang sudah jarang pakai MTB karena lebih enak pakai road bike, lebih ringan gitu kan. Road bike dengan mountain bike beda ya? Bedanya di mana tuh, Kung? Mountain bike itu MTB itu, Mbak. Iya, bedanya kira-kira di mana tuh, Kung? Buat teman-teman yang baru nih. Kalau MTB itu lebih banyak untuk ke bukit-bukit, ke gunung, ke jalan-jalan yang jalan segala macam itu MTB. Cuma kalau road bike itu jalannya halus lah. Halus. Kalau jalan nggak halus, misalnya makadam dibuat road bike ya bisa saja. Cuma kan RB ini tidak ada skoknya, tidak apa, mati semua gitu loh. Jadi nggak ada soknya, nggak ada soknya ya. Nggak ada soknya, nggak ada. Cuma kita ngandalkan bergantung dari WS, wheelset. Wheelset itu ada yang wheelsetnya itu lebih empuk, misalnya Fulcrum ya. Fulcrum itu lebih empuk dibandingkan C700 misalnya gitu. Nah, lebih empuk lagi kalau full super team. Cuma WS-nya saja sekitar 9 sampai 10 juta gitu kan. Nah, itu lebih empuk gitu loh. Nah, itu bergantung dari pilihan dan kantong. Kantong. Budget.
Nah, jadi teman-teman pokoknya intinya sesuaikan dengan budget aja. Jadi nggak perlu ngoyo gitu ya. Kayak aku aja selinya seli bekas juga kok. Nanti kalau baru udah nyaman ntar baru Helios upgrade. Yang 100 penting itu nyoba dulu. pasarannya kurang lebih kemarin aku dapat ada 6 juta, 5 juta setengah ada yang nawarin segitu. Cuma masih standar semua gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya suka baru diganti apanya, cranknya diganti, yang kemudian wheel setnya diganti gitu kan. Bertahap ya Kung ya? Iya. Ya, bertahap lah. Yang penting kalau saya sih pokoknya ubah gitu. Terus goes lah. Kalau Mbak Riani berarti sepedanya yang difoto itu ya Mbak? Saya pakai awalnya dari MTB, migrasi ke Sally, begitu pakai Sally, terus kayaknya nggak bisa cepat nih speednya, nggak bakar lemak gitu, beda awal-awalnya. Terus saya coba pakai road bike. Nah begitu di road bike udah kayak ikan kecemplung dalam air gitu, berenang terus, nggak mau berhenti. Nyobain 2 hari, terus saya awalnya kan punya anak, awal sekali saya coba road bike. Punya anak saya coba, saya pikir ini ringan banget gitu. Iya. Mau jatuh gitu. Awal pertama kali saya coba. Road bike itu model sepeda balap ya Dok? Iya, betul. Sepeda balap. Sepedanya kayak punya fotonya Akung nih, sepeda balap. Jadi awal itu saya coba, terus tapi goesnya enak loh gitu. Kayak kaki ini nggak bisa berhenti gitu awal. Nyoba terus sampai 5 kilo, besok saya coba lagi, terus saya kebut. Kok naik gitu. Akhirnya kasihkan gitu kan. Akhirnya sampai sekarang mainnya tetap di road bike. Betul. Walaupun road bike itu beresiko. Pertama karena dia sangat ringan, lawan angin. Kalau kita lihat sedang goes, terus saking ringannya ya kalau kita nggak jaga keseimbangan ya udah. Tapi kalau pakai kelit kaki udah resiko jatuh lebih berat lagi. Kayak Luna Maya tuh. Cervelonya. Dia lebih sayang sepeda daripada sayang diri dia sendiri. Jadi mending dia jatuh bego ketimbang sepedanya. Jadi badannya dijatuhin karena dia mahalan sepeda. Ya karena bego juga itu, karena begonya dijatuhin badannya bego. gitu kan. Gak usah dijelasin aku. Jadi saya tetap di road bike sampai sekarang lebih nyaman, dan kalau untuk speed, untuk latihan cadence itu baik sekali. Mungkin itu kan. Cuma mungkin sebaiknya kalau teman-teman yang baru jangan langsung ke karbon. Karbon itu kalau keturunan sampai 30 sampai 40 km per jam saja, bahaya. Itu, waduh bahaya itu. Bahaya. Karena ringannya. Terlalu ringannya. Jadi saya lebih baik pakai alloy dulu. Iya, saya pertamanya alloy, habis itu udah ganti sama karbon. Itu tadi fulcrum saya pakai wheel seatnya yang fulcrum udah jadi. Fulcrum 5 ya, Mbak? Iya. Dokter ya. Iya. Jadi udah enak banget lah. Ya, kalau fulcrum 5 lebih bagus lagi kalau super team. nanti dulu. Oke. Nanti kalau ganti super team, fulcrum 5-nya dikirim ke saya aja, Bu. Oh, siap. Boleh nanya lagi dong, iya. Bu Dok sama Akung, kalau waktu dulu zaman masih pergi ke gym kan ikutan kelas TRX, ikut kelas sepeda gitu ya. Itu banyak yang bawa lapisan sadel sendiri karena biar lebih nyaman. Nah, itu di mana nyarinya? Di Tokopedia ada. Tapi gini, ada outdoor juga ya, Mbak Sari. Di kita kan padding istilahnya. Jadi untuk padding ya. Padding itu kalau dia ada busa di sadelnya, waktu kita ngegoes itu dia bergerak terus, jadi kita nggak nyaman oglek-oglek gitu. Justru malah disarankan jangan dipakai padding di sadelnya. Justru kita pakainya dengan pakaiannya, jadi celana khusus pakaiannya. Untuk sepeda. Oke. Cewek perempuan laki ada semua. Ada tuh celana kayak busanya gitu ya, Dok ya? Jadi padding langsung. Jadi dia langsung touch langsung antara sadelnya dengan itu. Kalau justru pakai aku masih itu lagi goblek gitu loh, kayak geli-geli gitu. Baik. Iya. Nggak rekomen sih sebenarnya. Oke. Nah, tips-tips seperti ini kan memang baru bisa ngerti kalau gabung di komunitasnya atau nanya kepada pemain sepeda. Kayak misalnya
Coach Ebi aja kan baru berapa bulan nih Coach? Bulan lebih lah. Newbie di Goeser. Nah, kapan lagi kita bisa lihat? Itu kalau sudah keenaan udah terus itu. Iya. Feel-nya udah masuk nanti. Iya. Dong, aku nanya lagi dong, kalau untuk yang anak-anak itu yang karena pendek ya, untuk anak-anak kayaknya saya bisa deh. Itu yang bagus apa ya? BMX ya. BMX tuh keren banget. Tapi berat Mbak Sinta. Ya. Jangan berat-berat. Untuk freestyle cocok itu. Untuk jumping. Kalau untuk Mbak Sinta janganlah pakai BMX. Emang BMX masih produksi ya? Bukan zaman kita dulu sekolah ya? Masih. Aku pakai BMX. Oh gitu. Itu zaman kita dulu banget memang itu. Lewat sekolah. Oke. Terima kasih loh, ini banyak banget info mengenai Goes. Pilihan pertama pilih yang mountain bike ya. Iya. Yang Alloy. Alloy dulu yang tahapan pertama Mbak. Alloy aja. Alloy kalau ya tergantung kayak misalnya kalau aku kan milih Sally kan sebenarnya karena aku sebenarnya nggak pengen ngebut-ngebutan juga sebenarnya lebih karena untuk cardio, endurance segala macem dan Sally itu kalau menurutku bisa lipat lebih enak itu aja sih sebenarnya gitu ya. Tapi tergantung yang jelas memang tergantung budget ya kan kalau memang mau lebih spesifik ya itu tadi bisa cari yang second gitu ya. Tapi yang jelas frame-nya yang kuat gitu ya. Banyak kok kalau memang kita cari banyak lah kalau yang tinggal di Jakarta banyak tuh yang kayak gitu-gitu jual. Bahkan ada yang jual frame-nya aja atau apa gimana gitu deh. Pokoknya banyak. Ngerakit intinya sendiri sebenarnya niat. Nah, kalau ngerakit sendiri itu tambah banyak biayanya menurut saya. Karena pengen ini jadinya bengkak tambahan. Iya. Ya, jadi malah bengkak ya Kung ya. Iya. Lebih baik cari yang standar dulu, tinggal sudah enak ini ya udah ganti ini gitu. Iya, kemarin aku beli perintilan lampu belakang, ya terus buat bersihin rantai, beli ini, saya lama-lama juga senang juga tuh bersih gini segala macam lah. Oke lah. Bisa sedikit diskusi ya? Monggo Ya, gimana? jadi gini, tadi tentang banyu air degan itu saya masih hobi ya. Jadi kalau selama ini saya kalau minum air degan itu tambah lemes. Oke. Jadi teman-teman itu kalau minum degan itu saya nggak berani. Ya, jangan jadi kalau gitu. tambah lemes gitu. Ya, jadi wes nggak minum. Terus kemudian saya ini selama ini manut pada badan saya. Memang banyak orang yang mengatakan kalau sepeda itu jangan setiap hari. Kalau saya tidak setiap hari yang saya tidak sepedaan, itu malah badan saya tidak enak. Jadi saya ini hampir tiap hari saya sepedaan. Ya kurang lebih kalau sebetulnya dikatakan setiap hari juga enggak. Mungkin 30 hari itu 28 hari saya sepedaan. Dan itu kalau saya, ya mungkin Coach Ebi tahu kondisi saya. Saya ini CABG ya. Jadi saya ini terus terang saja kalau dikatakan sehari tidak sepedahan itu rasa dada saya tidak enak malah. Karena kenapa saya sepedaan? Karena melatih darah itu keluar masuk ke jantung saya. Dan itu saya pantau. Sekarang ini saya misalnya 130. Dalam 32 menit saya sudah sampai ke 90 lagi. Jadi darah yang turun itu lebih cepat. Kalau saya misalnya tidak sepedaan 2-3 hari saja, itu denyut irama jantung saya malah tidak terlalu baik gitu. Itu jadi saya lebih ke manut pada badan saya. Nah, memang terus terang saja saya salut dengan Bu Dokter ini. Kalau ngangkat sepeda itu luar biasa. Jadi itulah kesenangan yang tersendiri di sepedaan.
Saya pun sebetulnya juga angkat, tapi beban itu paling seminggu hanya 3 kali. Saya lebih senang ke sepeda. Ya, prinsipnya Itu. nggak apa-apa kok. Itu sebenarnya Jadi nggak ada masalah kok. Jadi kembali yang tadi aku bilang, kita harus ngelihat diri kita sendiri gitu kan. iya. Nah, kalau kayak tadi Dok Rani cocok kalau degan, nanti kalau aku merasa jadi lemas nggak usah dipaksakan. Gitu. Ya, Itu kan betul. kembali lagi. Boleh share sedikit? Ya, silakan dokter. Jadi saya punya teman sejawat juga, usianya sudah hampir 60 juga, tapi dia sangat semangat. Hampir tiada hari tanpa bersepeda, tiap hari. Jadi sepeda tuh nggak pernah tinggal di mobil. Sambil ngantor ke rumah sakit, nyempatin goes dulu. Sementara dia ada asma, kemudian ada jantung juga, ada hipertensi. Tapi dia lawan gitu. Jadi ini saya share screen bisa nggak ya? Iya, ini sudah ada 1 jam goes. Ya, jadi ini ya 1 jam goes ya. Jadi ini kembali ke lansia, boleh dibilang kan aku udah 60 ya, Kung ya? Belum ya? 58. 58. Ya, seumuran sama teman saya. Jadi dia 57. Tapi dalam kondisi dia merawat pasien COVID dan dia juga dokter penyakit dalam dengan usia 57 tahun, dia berusaha untuk tiada hari tanpa goes. Bahkan kalau nggak goes itu seperti kayak aku tadi bilang, betul. Kayak ada yang hilang gitu. Jadi dia orangnya badannya memang dia tidak KF gitu, tapi dia bodinya proporsional gitu. Karena dia metabolismenya kan dia aktivitas fisiknya lumayan gitu. Tapi yang membuat dia merasa itu aku harus lawan ini autoimunnya, dalam arti dia dengan asmanya. Sementara kan kalau orang asma kan begitu capek goes kan pasti udah mulai dia tetap semprot obat untuk obat asmanya sambil goes. Jadi tetap dia berusaha untuk meningkatkan imunnya dengan tetap semangat goes. Jadi menurut saya kan untuk usia-usia yang boleh dibilang mendekati lansia, goes ini sebagai salah satu olahraga yang justru malah meningkatkan kerja jantung, aliran oksigen darah ke otak, dan juga tadi seperti aku bilang kalau saya nggak sepeda 2-3 hari turun deh ininya karena penderita kelainan ada ini CAPG ada Kung ya. Ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi minimal kalau disarankan kemarin waktu saya ikut ada webinar juga dari sejawat juga, kalau untuk yang usia 60 atau 65 maksimal 30 menit dalam sehari. Boleh gue setiap hari, tapi maksimal waktunya. Ya. Itu aja. Tidak dalam mentang-mentang karena kita merasa aku harus gue ngejer gitu ya, enggak, jangan seperti itu. Ini tetap sesuaikan kayak aku bilang, sesuai sama tubuh aja, ngikutin aja. Ya. Kalau udah capek berhenti, pulang. Saya meskipun pakai RB tidak kejar kecepatan tidak, ya saja lah. Iya, luas aja. Nah, teman-teman saya semuanya masih 20, 25. Supaya saya ketularan mudanya saja lah. Iya, betul. Tapi kalau dia sepedaan miring-miring saya nggak ikut. Iya. Kalau udah miring-miring itu udah 35 itu. Kalau misalnya masih tidak terlalu tinggi ya masih lah. Iya. Insya Allah. Oke. Dok, boleh ada satu pertanyaan lagi, Dok? Iya, silakan Mbak Sari. Di open mic ini Mas Anggun atau Mbak Anggun nih? Oh ya, ini pertanyaan yang bagus banget nih. Yes. Pasti ngantuk karena melatoninnya muncul. Habis itu serotoninnya juga pengaruh. Jadi endorfinnya udah mulai masuk dalam darah. Kita seneng karena udah merasa lelah juga. Jadi butuh tidur. Jadi berarti nggak salah ya, Dok? Nggak salah, memang pasti ngantuk selesainya. Apalagi kalau ditiup angin sepoi-sepoi sambil istirahat di pinggir-pinggir ada sawah ya, Kak Akung ya. Kadang-kadang kan kita suka istirahat dulu kan kalau udah berapa puluh kilo, 20, kemudian istirahat duduk ditiup angin sambil minum gitu, bawanya pengen tidur, cuma jangan terusan nanti nggak pulang. Kalau menurut saya wajar, bahkan wajar ya, Dok? Iya, tapi bedanya antara teman-teman kalau saya perhatikan yang sering ngobrol sharing gitu, yang kita KF dengan yang tidak KF, waktu mereka istirahat itu lebih banyak. Jadi setelah goes jauh, semacam touring gitu, mereka butuh 5 jam untuk recovery. Kalau kita cukup tidur secukupnya aja, kita refill, udah bisa
makan protein semua, selesai 2 jam paling lama udah pulih lagi. Itu kalau saya. Mungkin Kak Ebi punya pengalaman. Mungkin dari kualitas karena, sleep gitu kali ya, Coach? Bukan, karena glikogennya habis, Mbak. Nah, jadi mereka butuh recovery-nya lebih banyak, Mbak. Nah, gitu. Jadi kalau yang masih karbo itu kan udah jelas pasti glikogennya akan berkurang jauh. Nah, tapi kemudian tidak bisa switching dengan yang lain. Nah, kalau kita kan bisa switching dengan body fat. Protein. Gitu. Jadi makanya kalaupun perlu recovery kata di Dok Reni bilang, ya kita tinggal minum aja, mau tetap fasting pun tetap bisa jalan lagi ya, Dok, ya gitu. Sedangkan kalau misalnya yang karbo, ya di kondisi mereka mungkin glikogennya sudah kosong, udah bong, ya udah mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mereka harus recovery dulu, ngisi dulu, ini glikogen semua masuk segala macam. Nah, baru loadingnya mereka udah selesai, istirahat udah cukup segala macam, nah baru bisa jalan lagi. Kalau gitu. kita lebih cepat. Mungkin aku ngerasain juga. Makanya kelebihannya. Pengalaman gimana, Dok? Pengalaman aku gimana? Aku Rudi. Kalau saya selama ini memang teman-teman saya tidak ada yang ikut KF, ya kan. Jadi memang kalau dia banyak yang sudah tahu lah saya. Cuma kadang-kadang mereka itu, ayo Kong makan Kong. Ya itu. Cuma memang dia itu kalau misalnya ya sekitar perjalanan 50 ke atas lah, itu makan dia luar biasa. Ya, ada nasi, ada ikan, ada segala macam gitu. Dan kemudian setelah itu lama. Terus nanti ada lagi kacang hijau diminum juga gitu. Nah, kalau saya paling kan ya telur 1, telur 2 gitu sudah selesai. Telur rebus dikantongin di belakang ya, Kung ya? Enggak, kadang-kadang akan di jualan itu kan mesti ada. Kalau saya atau cacar kantongin di belakang di ya kadang-kadang begitu. Kalau misalnya saya pengen telur asin dan kemudian nanti sana nggak ada, ya saya kantongi aja. Kadang-kadang kalau sempat ketemu. Memang kantongin ya. Recovery-nya lebih cepat kita dibandingkan mereka. Iya, betul. Iya. Kita refill-nya cepat gitu loh, maksudnya. Gitu replus-nya masuk, udah minum aja udah bisa running lagi. Saya pernah saya coba Ion itu ya, Ion Pokari itu minum aja sudah enak lagi, nggak perlu harus makan dulu saya telur enggak gitu kan. Iya, betul. Iya. Sekarang saya malah kadang-kadang sekarang ini saya agak terbiasa supaya mulut tidak pahit itu pakai permen yang tidak gula, free sugar. Itu kan sekarang saya mulai itu daripada saya harus minum gitu kan, supaya nggak pahit gitu aja. Itu cucu saya. Jadi seperti itu. Iya. Oke, tips-tips apa lagi Kong yang bisa di-share atau Dokter yang mungkin ke teman-teman nih? Saya kira banyak kan seperti itu, dan ya saya beritahu, pasti mereka tanya, kok bisa kayak begini, padahal ada yang teman saya dulu, sekarang teman sepeda, itu dulu tetangga saya, dulu ketika saya sudah nikah, dia masih kecil. Dia terheran, loh, sampai dulu kan gawat deh gitu kan. Sekarang kok bisa kayak begini, caranya gimana? Low carb gitu. Low carb itu gimana kayak tak ceritain gini. Waduh, nggak sanggup saya kalau nggak makan nasi. Ini tadi juga saya barusan tadi ketika saya kan tadi goes sama Gus Ali ya. Gus Ali itu adalah kiai di Sidoarjo. Itu kebetulan saya barusan ketemu sama teman-teman ngaji. Itu heran semua sudah. Kamu kok bisa kayak begini ini gitu ya. Loh, nggak makan? Enggak. Kok bisa gitu. Nah, seperti itu, banyak seperti itu saya jelasin. Akhirnya jadi tukang ceramah dulu. Jadi tukang ceramah dulu jelasin kenapa kok harus gula? Kenapa kok bisa kuat? Itulah gitu Living Proof, ada di mana-mana cerita ya. Ya, memberikan inspirasi ya, Akung ya. Jadi teman-teman tuh pada akhirnya Oke, kita buka lagi pertanyaan, boleh nih? Boleh silakan. Waduh, sayang Kung, kita kemarin nggak bisa goes bareng ya pas aku di Surabaya. Iya. Aduh. Saya baru tahu itu.
dadak gitu jam 15 berapa, saya tahunya sudah jam 4 gitu. Waduh. Gak apa-apa, Kung. Karena waktu itu juga emang dadakan, udah gue saja lah pagi, segala macam. Karena waktu itu udah masih berangkat ke Batu ya. Nah gitu, itulah aku gue Iya, dulu. iya. Gitu. Nanti next Kung. Ya, Insya Allah, oke. Insya Allah mungkin April aku ke puasa mungkin ya. Nanti Siap, aku berkabar ya, siap. kayak Kung ya. Oke. Oke, yang mau nanya siapa lagi Mas Ari? Masih boleh nanya nggak? Ada Mas. Oh boleh dong. Boleh nanya. Mas Doni dulu ya. Halo. Halo. Nah, Mas Masih boleh Doni. nanya. Halo. Atau ini Farida nih. Mau tanya, boleh? Iya, mau. Siapa dulu nih? Ini Aku Farida dulu kali. nggak apa-apa. Aku Tunggu belakangan. bentar. Ini Farida dulu bentar. Boleh. Saya terakhir aja. Ini aku karena tahu ternyata Dokter Yani dokter mata, jadi sekalian mau menyampaikan sedikit kegalauan. Monggo, Mbak. Apakah suaraku cukup jelas? Jelas. Jelas. Jadi ketika kemarin disuruh hibernasi sama Mas Tio, Ya. Itu ada setelah hibernasi, sedang dalam proses itu, mataku tiba-tiba tuh gelap. Aku terkejut di mata gitu. Kupikir itu apa? Lawa-lawa itu apa ya? Lawa-lawa Iya, terbang-terbang hitam-hitam kayak semut-semut. Hitam-hitam kayak laba-laba gitu. Terus kayak ada lawa-lawa, terus ternyata ada yang paling jelas itu titiknya tuh kayak laba-laba hitam gitu loh, segede laba-laba itu. Aku ngucek-ngucek, ini karena debu kali ya, tak cuciin terus tak kasih apa. Ternyata enggak, tetap gitu loh. Aku sempat ya mungkin karena kemarin ini lagi nyerinya kumat yang habis kecelakaan cedera, terus kemudian jantung debar-debar lagi, terus kemudian ditambah mata gitu kan. Mungkin itu akumulasi yang memang selama ini aku lalai di dalam Olga, kemudian tidur, pokoknya akumulasi. Nah, mumpung ada dokter mata nih, aku mau tanya, aku baca-baca itu ternyata itu namanya floaters. Iya, betul. Sebenarnya aku daripada khawatir terus ada kayak kilat-kilat gitu. Ada aku ke dokter mata dan dokter matanya bilang begini kemarin baru ini aja beberapa hari yang lalu. Nggak apa-apa Bu, udah Ibu nggak usah stres. Iya, betul. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apanya tuh gimana? Apa yang harus saya, apakah makanan? Terus saya bilang, ada diabetes dulu, sekarang saya keto gitu kan. Terus saya apa yang harus saya pantangin gitu? Nggak ada. Jadi ya Ibu terima aja. Terus nanti suatu hari mungkin dia akan menjadi menipis. Nah, buat aku nggak satisfied dengan dokter karena dulu juga waktu aku diabetes kena komplikasi sebelum KF itu aku komplikasi dengan tumor. Dokter kan juga begitu ngomongnya, Dok, ini supaya nggak tumbuh lagi tumorku, aku harus gimana? Apa yang harus kupantangin gitu. Dokter itu cuma bilang, ya pokoknya kontrol aja gitu. Dan bener aku tumbuh lagi tumorku, aku operasi lagi dan dengan KF mudah-mudahan ini nggak tumbuh lagi. Nah, Dok, karena dokter KF gitu ya. Kira-kira Dok, ini yang mataku ini ya aku belajar untuk ikhlas ya kalau memang ini karena faktor usia dan sebagainya. Apakah dengan aku konsisten terus kan aku konsisten terus dengan KF-ku, lalu kemudian aku olahraga, aku ikut trainingnya Coach Ebi, aku ingin memperbaiki terus kualitas KF-ku, pilar-pilarku. Apakah mungkin dia menjadi normal ya Dok? Mbak Rianti usia berapa? Udah tua Dok. Nggak apa-apa. 56 ya nggak apa-apa. Jadi gini. Gimana Dok? Benar itu namanya floaters. Floaters itu ada semacam di mata itu ada jelly. Jelly-nya namanya itu vitreous. Vitreous ini ya kita agak ngilmu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Dok. Saya butuh penjelasan banget itu. Dokter cuma bilang nggak apa-apa doang gitu. Jadi jelly itu dia kalau awalnya kan kayak kita Nutrijel itu kan dia compact itu artinya dia tidak regah, masih tetap kayak agar keras ya. Nah, berseiring dengan usia 40 sampai mendekati lebih dari penyakit degeneratif itu muncul setelah usia 40. Jadi mulai dari semua pembuluh darah, kemudian kondisi dari fisik kita udah mulai akan mendekati perubahan itu masih 40 tahun. Nah, di awal dari situ badan kaca ini namanya vitreous tadi dia mulai mencair. Mencair itu kenapa? Pertama
bisa karena faktor aging. Tadi saya tanya aging, usia. Karena usia 40 dia lepas kayak selembar gitu, kayak ada benang-benang. Dan dari benang selalai itu dia karena dia ada kolagen dan asam hyaluronatnya dia lepas, jadi melayang-layang di dalam bola mata seperti kita melihat seperti ada lalat, seperti ada semut-semut kecil-kecil kayak tadi ada lawak-lawak, ngelirik ke kanan ngikut, ngelirik ke kiri ngikut gitu, kemana-mana dia ngikut terus gitu. Jadi dia mau dibersihin, dihapus juga nggak bisa. Kadang-kadang kalau ini kayak gemes gitu. Iya, gemes banget. Mau diapain ini? Iya. Terus. Jadi itu namanya floaters. Nah, kalau ternyata faktor usia, kita hanya sifatnya ini Mbak Rianti udah bagus, udah ikut KF, udah menjaga gula, menjaga semua yang berhubungan resiko untuk faktor-faktor yang aging ya, penuaan. Dan satu lagi kalau ada infeksi. Tapi infeksi itu biasanya kita cari dulu apakah di hidung, apakah di tenggorokan, ataukah di telinga. Kalau itu proses infeksi, dia seiring dengan kita bola mata itu ada hubungannya juga. Kadang-kadang dia radang di tempat lain bisa menyebabkan timbul tadi floaters tadi. Kalau itu udah nggak ada, kita cari lagi dari diabetik juga bisa. Tapi sekarang kan terkontrol kan? Iya. Kondisi sekarang ini yang berbahaya itu kalau makin bertambah. Itu yang pertama. Nah, itu Dok, gimana caranya Dok? Perlu diwaspadai. Selagi gula darah baik, selagi kondisi sistemik terkontrol, dalam kondisi seperti inilah, dia tidak akan menemukan masalah. Kecuali misalnya tadi kan kita di KF harus menjaga 5 pilar. 1 pilar terabaikan, insulinnya agak tinggi, kortisolnya naik, pasti insulin juga naik, nanti pengaruh juga dengan kadar gula. Itu tetap seperti itu. Jadi dia cycling dalam badan kita sendiri. Minimal 5 pilar tetap diikuti dan tetap kita harus memantau istilahnya. Jangan abai dengan kondisi gula darah terutama. Karena resiko untuk diabetik itu dengan mata itu sangat dekat juga gitu. Artinya memang kita tahu bahwa diabetik itu mother of disease gitu kan. Jadi dia induk dari segala penyakit. Riwayat diabetik itu beresiko karena dia pembuluh darahnya itu gampang regang. Dindingnya tipis, isinya itu kadang-kadang kalau sedang viskositasnya tinggi, isinya lebih banyak, dia mudah bocor. Nah, tetap dijaga 5 pilar, tetap ikuti protokol KF sambil mengevaluasi. Mengevaluasinya bagaimana minimal 2 minggu atau sebulan sekali dicek untuk penglihatan. Ketika ada kabur, ketika ada melihat cahaya, kita harus ada cahaya Dok, kayak ada petir lewat sedikit. Nah, kalau ada petir, saya khawatirnya itu retinanya bermasalah, retinanya. Biasanya kemarin ke dokter katanya nggak ada robekan retina. Ya, cuma kalau baca di buku itu katanya bisa sampai kebutaan dan sebagainya. Nah, rada-rada jadi nambah pikiran ya Dok. Ya. Jangan stres, intinya satu. Kalau kita stres, itu ya tadi kata Mbak Sari bilang harus 5 pilar lah katanya. 1 pilar teroleng badannya minimal disikapi dengan ini aja, dengan berusaha kita tetap konsis aja, mengikuti sesuai dengan protokol, dan kalau memang gula darahnya bagus ya udah tanpa obat kan selama ini kan tetap. Jadi retina lepas kemungkinan besar dari diabetik juga bisa. Dan HbA1c tetap harus diperiksa. HbA1c Mbak Farida itu rutin. Udah lama itu nggak periksa. Aduh, cek dulu Uni. Ya. Perlu dicek tuh HbA1c-nya. HbA1c itu adalah salah satu monitor kita yang paling efektif untuk menilai gula darah selama 3 bulan. Dari situ kita bisa tahu kalau dia di atas 5, kalau udah mendekati 6, udah mulai bahaya nih, udah borderline. Dengan kondisi yang kita bilang aku tetap gini dong, aku enjoy, tapi enjoy-nya kan di mulut gitu, bukan enjoy-nya di mindset gitu, di pikiran. Itu yang kemarin sempat banyak kita bahas-bahas sebelumnya ya di Zoom yang intinya tetap kontrol protokol 5 pilar dan cek HbA1c. Itu monitoringnya. Mungkin itu Mbak Farida. Insya Allah sih nggak mungkin hilang ya, nggak mungkin hilang atau betul memang akan dikasih obat tetes itu hanya untuk mengurangi sedikit, tapi nggak bisa hilang sama sekali. Minimal dia nggak nambah. Minimal nggak nambah, itu aja. Nggak dikasih obat, katanya nggak ada obat. Ada sebenarnya. Nanti saya japri aja. Boleh Dok. Iya Dok. Ya. Oke, siap.
Terima Nanti saya kasih. kasih nomor saya ya. Oke, siap. Terima kasih Dok Riani. Ya, Jadi sama-sama Uni Mbak Sari. Farida, kalau ada pikiran yang jadi kepikiran, udah pasti itu tidak ada manfaatnya, jadi nggak usah dipikirin. Amin, 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 amin. Iya, lagi ikhtiar berjuang untuk tidur jam 10. Ini lagi berjuang untuk tidur jam 10. Pesanku yang kemarin di Jogja ya, tidur nih. Iya. Ya, itu dia. Ya, jadi Uni Farida ini Dok termasuk salah satu bakulis keto yang produksinya luar biasa. Iya. Keren-keren, enak. Keren banget. Kan mungkin ada override, kurang tidur. Betul. Nah, jadi Uni Farida bagus tuh, kemarin udah hibernasi, udah detox HP gitu kan. Tinggal perbaikan-perbaikan balep-balepan dengan berjalannya usia gitu kali ya Dok Riani ya. Betul. Ya, jadi santai aja Uni Farida. Bawa santai. Happy aja. You are on the right track. On the track. Amin, amin, amin. Ya, kalau Uni Farida bisa jawaban lebih lanjut dengan Dokter Yani. Ya, ntar aku kasih nomornya Mbak Farida. Oh iya, insyaallah. Nanti ada perbaikan. Pokoknya udah oke kok olahraganya, istirahatnya, ke dokternya, dan kalau dokternya tidak bisa membuat tenang, pindah dokter aja. Second opinion. Yes, makanya alhamdulillah hari ini Zoominarnya ada dokter mata ya. Alhamdulillah. Sharing-sharing lah. Teman rasa saudara di KF nih, semuanya jadi saudara. Iya, insyaallah. Makasih loh. Iya, amin. Oke, lanjut ke Om Doni. Terakhir ya, Om Ebi ya. Iya. Ini takutnya Dokter Yani di Palembang udah jam berapa Dok di sana Dok? Masih setengah Sama. Kan ya, aman ya Dok. Iya. Silakan Mas Doni mau pertanyaan apa? Ya, mau tanya nih. Ya, silakan Mas. Ya. Tanya ke Coach Ebi juga, mungkin sama ke Dokter Yani juga. Kan saya berencana memang mau beli sepeda nih. Ya. Mantap. Enggak, karena memang nanti saya nggak tinggal di Basura lagi kan. Jadi gitu. Saya tinggal di Bekasi. Ikutan Om Doni ikutan aku. Gobar. Ya, jadi memang rencana memang mau beli sepeda gitu loh. Dan jujur aja ya memang karena kenapa kebanyakan kan kalau saya keluar tuh kan banyak pakai mobil ya. Tapi kalau yang deket-deket kan kayaknya beli sepeda. Nah, aktivitasnya kan beli sepeda sebenarnya bukan buat untuk back to work sih. Karena pindah di sana otomatis bukan buat back to work atau kerja gitu ya atau meeting atau apa. Tapi karena posisi rumah saya tempat tinggal nanti itu jauh dari gym. Jadi sebenarnya saya mau pakai sepeda itu buat ke gym. Oke. Nah, yang saya tanyakan ya, kalau tiap hari misal nih ya saya nge-gym terus habis gitu bawa sepeda ya, itu ngefek nggak sih, nggak Coach? Maksudnya ke stres tubuh atau kayak gimana? Karena kan saya 5 hari nge-gym nih, ya, terus habis itu di saat nge-gym itu saya misalnya bawa sepeda, nah itu ngefek nggak? Karena kan ya lumayan jauh, misalnya kurang lebih sekitar 6 kilo, 7 kilo lah gitu. Pulang pergi kan 12 kilo. Nah, yang pertanyaannya kayak gitu, apakah itu nanti ngefek ke stres tubuh atau justru malah lebih baik? Oke, berarti tujuan bersepedanya untuk ke gym gitu ya? Iya, karena jujur Mbak, ini jujur, nggak apa-apa mau dibully ya, jujur ya mau dibully nggak apa-apa. Saya jujur nggak bisa naik motor, bukan nggak bisa naik motor, parno naik motor. Ya bagus, nggak usah naik sepeda aja, bener. Nah makanya kalau saya bawa mobil, buset gitu loh. Ya enggak. Ya maksudnya tiap ini saya kalau sekarang kan mungkin nge-gym tinggal turun aja ya di lift ya. Nanti kalau nextnya itu saya mau planning aja kayak gitu sih. Apakah kalau saya pakai tiap hari ke gym saya bawa sepeda itu apakah ngaruh ke tubuh atau ke stres tubuh? Ya?
Nah, karena kan double training gitu loh. Nah, ya, itu gimana nih, Coach? Oke. Nah. Gini, Om Don. Satu hal ya yang perlu dicermatin adalah semua bentuk tipikal kardio, ya. Karena gini, kembali ke bentuk tubuh ya. Nah, bentuk tubuh. Karena kan kalau Om Doni kan aku udah lihat bentuk tubuhnya nih. Nah, sekarang kan kalau Om Doni kan fokusnya adalah untuk building muscle, naikin benar massa otot. Nah, jadi kalau kita bicara naik sepeda, yang jelas lower body, ya kan? Nah, kalau dari sisi Om Doni kan kalau aku lihat lower body juga perlu, upper body juga perlu, ya kan? Nah, jadi perlu dicermati ya, sekali lagi perlu dicermati, bukannya nggak boleh ya. Perlu dicermati adalah kalau goesnya keseringan ya, sekali lagi yang tadi aku bilang potensi fat loss-nya akan ada, sehingga potensi untuk kalau kita mau menaikkan massa otot di upper body terutama gitu ya, nanti takutnya akan lebih sulit gitu. Nah, jadi yang bukan pertanyaannya apakah boleh atau tidak, tapi adalah dicermati saja, Om. Gitu. Jadi cermati itu gini, karena kan tiap orang punya kondisi beda-beda nih. Gitu. Nah, apakah dengan jadi nanti Om Doni kalau misalnya udah jadi beli, nah itu harus mengkontrol. Misalnya nih, pada saat lagi mau nge-gym udah latihan segala, kok kayaknya kalau Om Doni kan sebenarnya trackingnya gampang dari berat badan, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau berat badannya nggak naik-naik, ya, nah berarti memang goesnya harus dikurangin. Misalnya nanti gitu ya. Nah, jadi makanya aku tidak bisa bilang apakah boleh atau tidak, karena kembali lagi ke tweaking ke badan kita masing-masing. Contoh kayak tadi Akung Rudi, ya, Akung Rudi ngerasa dia tiap hari sepedaan malah lebih enak. Oh, it's okay, nggak ada masalah, gitu kan. Dan kalau aku lihat bentuk tubuhnya Akung Rudi juga fine-fine aja, nggak terlalu underweight ya kalau aku lihat, gitu kan. Nah, jadi kalau dengan sepedaan tiap hari, dia ini segala macam. Nah, sekarang kan kalau misalnya ini kan aku udah lihat bentuk badan nih, nah perlu bulkingnya kan bener-bener nih, gitu. Nah, itu aja yang perlu dicermatin. Nah, tapi tweakingnya memang harus dilakukan kayak apa ya, trial and error, Om. Nah, gitu. Iya, oke. Nah, berarti jadi memang harus harus diajal dan trial and error. Oh, indikasinya BB-nya gimana? Kalau BB-nya kagak naik-naik nih setelah goes. Nah, sekarang kayak misalnya dari terakhir kita ketemu sampai sekarang ada naik BB berapa kilo? Sekilo ada nggak? Lebih sih. Lebih kan? Ya. Lebih. Nah, berarti lebih kan? Nah, berarti massa ototnya udah pasti naik. Iya. Gitu. Ya kan? Nah, nanti kalau misalnya udah jadi beli sepeda, kemudian BB-nya nggak naik-naik lagi, nah itu penyebabnya di situ. Iya. Paham ya? Berarti memang harus sering, istilahnya harus sering dikontrol juga ya komposisi. Nah, jadi makanya bukan berarti tidak boleh ya, Meh. Nah, jadi masih dikontrol gitu. Jadi pengecekannya dilihat. Jadi contoh misalnya, nanti kalau udah beli semingguan nih, atau pengecekannya ya sebenarnya kita akan melihat perubahan itu kan signifikan bisa sebulan lebih gitu ya. Nah, tapi at least seminggu deh. Misalnya nanti udah beli sepeda seminggu, kemudian lihat nih trackingnya, oh naik ya, ini segala. Nah, berarti mesti diwaspadai adalah kardio yang dari sepeda ini yang berpengaruh terhadap bulkingnya, naikin massa ototnya Om Doni. Gitu loh. Karena dengan posisi bentuk tubuhnya Om Doni sekarang itu butuh kalori lebih banyak, ya kan? Butuh makan lebih banyak, butuh hajar latihan beban lebih banyak, Om. Gitu. Nah, jadi supaya massa ototnya lebih challenging lagi. Nah, akan tetapi akan bisa menjadi kontraproduktif dengan goesnya kalau misalnya mungkin durasinya kelamaan atau mungkin kilometer kelamaan. Tapi kan itu baru bisa tahu kalau sudah dilakukan, Om. Nah, gitu. Oh iya, benar. Iya, benar. Oke. Nah, kalau belum dilakukan sekarang nggak bisa. Karena kalau misalnya sekarang gini, kalau misalnya secara kan aku udah post tentang masalah goes ya di Keto Fitness. Kalau secara penelitian, katabolik ototnya pada saat dilakukan survei studi ya, bukan survei ya, studi ilmiah terhadap cyclist, elite cyclist ya. Jadi benar-benar goes yang profesional ya, katabolik otot memang tidak terjadi beda dengan pelari maraton. Nah, kalau pelari maraton memang bentuknya tipis-tipis badannya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk cyclist yang profesional sebenarnya agak berbeda. Akan tetapi kalau kita mau menaikkan massa otot, nah ini challenging, paham nggak? Ya. Nah, jadi kalau kita mau istilahnya kalau dari sisi katabolik mungkin tidak terlalu signifikan, maksudnya berbeda dengan yang misalnya pelari maraton, gitu ya. Nah, tapi kalau kita yang lagi benar-benar mau bulking, yang mau naikin massa otot benar-benar, ini akan jadi kontraproduktif kalau memang nanti akhirnya terjadi tidak bisa massa ototnya naik.
Nah, jadi kita mesti revisi dulu lagi nantinya. Nah, itu baru bisa terjadi kalau memang kita sudah mereview, sudah melakukan. Nah, gitu. Jadi saranku apakah boleh atau tidak, ya nggak apa-apa, beli dulu aja. Gitu. Toh tadi juga Om Doni kan udah bilang fobia naik motor sebagainya. Nah, tapi nanti di tweaking, gitu kan. Nah, nanti dilihat. Nah, kalau yang tadi misalnya contoh nih, tadi udah naik nih, apalagi udah naik, terus tahu-tahu begitu udah sepedaan kok jadi malah turun lagi. Gitu. Nah, itu mesti diwaspadai. Berarti dari goesnya, fat loss-nya akan terlalu besar. Atau katabolic otot ya bisa terjadi, bisa juga, Om. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau menurutku dijajal aja sambil di tweaking lagi. Ntar kita discuss lagi di Telegram grup aja. Ya. Oke, thanks ya. Ya, kalau Dok Reni mungkin ada tambahan? Ya, kalau saya untuk 8 kilo PP ya, lebih kurang 16 kilo, dengan kalau sudah terbiasa sih sebenarnya tidak terlalu kalorinya nggak terlalu banyak terbakar. Tapi boleh dicoba, jangan tiap hari mungkin sepertinya itu. Itu maksudku gitu, Dok. Iya, jadi dia ada seminggu 2 kali dicoba untuk cycling. Nanti dilihat tadi kayak kata Mas Edi, dilihat dulu kontrol jangan nanti overtraining kan, kita kan ngerinya seperti itu. Jadi udah goes terus benar. Gitu. Itu yang saya takutin. Iya, tapi sebenarnya kalau mau mencoba untuk karena kalau pengalaman saya dengan goes itu kan kita jadinya lapar, jadi pengen makan. Nah, itu yang membuat masa ototnya akan lebih banyak lagi karena kita nagih protein. Mungkin dicoba dulu dengan kan bisa kalau bawa sepeda lipat kan bisa bisa dimasukin di mobil kayak kata Kang Edi, bisa kita. Kalau kita capek udah pergi kita ke tempat gym, kita bawa sepeda terus kita selesai nge-gym, kita pulang mungkin pakai gokar. Kalau memang rasanya udah lelah banget gitu. Tapi kalau memang kayaknya sih masih kuat nih pulang. Nanti setelah dicoba sekali, nanti jangan besoknya lagi, 2-3 hari lagi dicoba lagi dengan sepeda lagi. Jadi pembiasaan itu yang lebih penting. Karena pengalaman saya dengan awalnya dari 4 kilo jadi langsung 15, jadi 20 kilo, jadi 30, 40, 50 sampai 80 tuh badan tuh udah terbiasa adaptasi. Nah, apalagi dengan kondisi keto. Mungkin bisa dicoba karena dengan melihat masa otot dan juga kebutuhan tukar juga. Mas Doni kan mungkin pengen lebih steady, arti body kebentuk, kemudian kardio juga bagus. Dicoba aja sih sebenarnya. Mungkin itu. Siap. Benar, Dok. Jadi kalau saranku lanjutin yang Dok Reni bilang tadi, Om beli seli aja kalau bisa. Jadi kalau mau ini pulangnya bisa naik gokar. Iya, jangan beli sepeda road bike, susah pulangnya. Iya, susah. Seli ya berarti ya. Iya, seli aja kan cuma 8 kilo dekat. Iya, seli. Jadi kalau aku juga beli seli, kenapa aku beli seli, Om Don? Karena itu tadi kalau udah capek tinggal lipat. Itu naik jembatan masih bisa ya? Masih bisa. Bisa. Ya kalau nggak jantan di penggul. Iya, kalau ini bisa pokoknya masih lebih fleksibel lah. Masuk mobil, Oke. pulangnya atau perginya goes, kalau misalnya itu bisa bisa lah dia disiasati. Oke. Ya udah. Oke. Gitu ya, nanti kita discuss lagi kalau mau jadi beli selin, ntar discuss lagi di Telegram. Siap. Nanti all you can eat bawa sepeda nih. Waduh. All you can eat. Iya. Tapi memang sebaiknya ada road bike, ada MTB, ada sari, lebih bagus itu. Bisa minjem budgetku dong. Gimana dompet, Kung? Gimana dompet? Dompet, Kung. Oke. Gimana Mbak Sari? Ada lagi mau ditanyain? Ada teman-teman? Oke. Terakhir. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ditutup dengan Dr. Yani ya. Ya, dari saya ada konklusi atau saran teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Sari, Mas Edi. Jadi dengan ber-KF itu tidak menghalangi kita untuk tetap bereksersis, justru malah menambah power dan menambah juga energi. Satu, yang kedua, olahraga itu adalah salah satu pilihan. Salah satunya mungkin untuk kardio bisa dipilih dengan menggunakan sepeda. Tapi kalau ada yang hobinya jogging, teman saya ada yang running malah, dia tetap konsis dengan larinya untuk kardio, karena mungkin dia merasa lebih nyaman. Jadi tidak otomatis bahwa harus goes,
harus ini silakan dipilih sih bagi teman-teman KF sekalian yang mana yang lebih kayak tadi saya bilang feel-nya harus masuk. Kalau bagi saya udah masuk di feel-nya sepeda. Jadi apapun usahakan tidak hari tanpa goes. Itu yang pertama. Mungkin ke depan kayak aku saya akan berusaha, saya sendiri untuk motivasi saya kemarin sempat ngobrol juga bahwa untuk upper body kita juga butuh, nggak cuma sekedar lower. Mbak Teh Eko sudah memberikan contoh dan juga Mbak Nila ya, itu motivasi juga sih bagi saya juga itu. Mungkin bagi teman-teman warrior sekalian, exercise itu salah satu bagian dari 5 pilar yang harus tetap kita laksanakan, dan itu dampaknya sangat jelas sekali, ngefek banget dengan kinerja dan juga punya yang tadi saya bilang H2F, happy, fun and friendly, itu menikmati. Iya, mungkin itu Mbak Sari, Mas Edi, dan para warrior sekalian. Oke. Terima kasih Mbak Riani, Masya Allah. Terima kasih dok, sharingnya. Ya, sama-sama. Terima kasih dok. Ya, teman-teman, hari ini luar biasa narasumber kita ladies ya, semuanya perempuan yang inspirasi. Ada Teh Nila di Serang, kemudian ada Mbak Eko di Bandung, dan juga Dr. Yani yang ada di Palembang. Mudah-mudahan hikmah hari ini kita bisa semakin lagi kuat semangatnya ya, niatnya, apalagi ada Agung Rudi yang di usia 56, kemudian tadi juga ada Uni Farida juga di usia 56. Jadi saling menginspirasi antara yang lebih tua dan lebih muda, kemudian yang tadi belum bisa adaptasi, sekarang seperti Dr. Riani bisa adaptasi berapa puluh kilometer, dan kita lihat seperti anjuran Mas Tio, kalau ngelihat Mas Ebi, jangan lihat sekarangnya, tapi prosesnya. Proses dari awalnya pelan-pelan kita nikmati, dan ingatlah tentang H2 dan F2 dari Mbak Riani tadi, yaitu happy, healthy, fun and friendly. Emang kita harus bersenang-senang gitu loh di olahraga ini. Setuju ya semua ya? Boleh itu aku ya, Mbak tambah dikit ya. Aku juga mulai itu kan kalau nggak salah kan 5 hari setelah mulai KF tuh aku intens untuk nge-gym ya. Itu karena aku pengen memenuhi 5 pilar itu. Salah satunya itu pilarnya. Nah gitu. Tapi aku juga suka gitu olahraganya. Keren. Bikin ketagihan. Iya. Ketagihan sehat kita kan. Iya. Iya dong, harus sehat. Nah, disitulah dia ketika kita ber-KF, kita juga harus dapat feel-nya di 5 pilar itu. Setuju ya? Benar ya, Coach? Iya, benar. Karena sekali lagi, kalau kita udah ber-KF, metabolic condition kita udah bagus, ibaratnya daleman kita jeroannya udah bagus, tapi luar casing kita harus kuat, yaitu tulang, sendi, otot. Nah, 3 serangkai ini harus dilatih dengan olahraga, terutama latihan beban. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, makanya harus tetap semangat latihan bebannya. Oke?